Saya juga kaget gitu. Saya di bawah kementerian, tapi kok ini tidak dikenal juga gaungnya. Nah, padahal Puspeka ini benar-benar khusus untuk memberikan setiap daya upayanya, SDM-nya untuk bergerak dari sisi pendidikan karakter di ekosistem pendidikan. Small Talks Indo. Kita jumpa lagi dalam program Small Talk Indoors. Kali ini kita akan membahas campur aduk tema, tema orang Manado dan Tinituan, dan awal ini kita akan berbicara tentang isu-isu yang paling mengemuka di kampus. Tentu bukan isu yang berhubungan dengan politik, tapi isu yang berhubungan dengan perundungan atau kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan, termasuk di dunia kampus. Nah, kali ini saya kedatangan tamu. Beliau adalah fasilitator nasional Roots, gitu ya. Dan saya perkenalkan Dr. Susan Yakobus, SH MPD. Betul. Ya, oke. Dan dia baru saja saya mengundang beliau ini untuk memberikan kuliah umum di program studi ilmu administrasi negara tentang perundungan dan kekerasan seksual, gitu ya, dan yang terjadi di kampus. Sekarang kita akan bicara tentu dalam waktu yang tidak panjang-panjang, kalau boleh juga sibuk. Kita akan bertanya-tanya. Tapi nanti sebentar juga kan, karena dia adalah juga host di berbagai media, tentu ini kita mau cobain gitu ya, mau coba apa beliau bisa menjadi narasumber, karena biasanya menjadi host ya, dan ini kita bikin dia menjadi narasumber. Dan tentu ciri-ciri dari narasumber itu tidak terbawa ini di ciri-ciri sebagai host itu tidak terbawa kita menjadi sumber. Ntar saya nanya-nanya ya. Oke. Tapi tidak apa-apa. Kita di sini bicara santai aja. Bebas ya. Baik. Apa saja kita mungkin bicarakan. Tapi memang yang paling utama kita bicara tentang perundungan. Kalau saya ikuti tadi ada bicara tentang perundungan, ada intoleran. Betul, 3 dosa besar pendidikan. Iya, 3 dosa besar pendidikan. Betul. Yang dirumuskan oleh kementerian. Ya, apa namanya lembaga tadi? Pusat Penguatan Karakter. Puspeka. Okay. Nah, Puspeka ini sebagai bagian, tentu Susan sebagai bagian dari Puspeka ini. Puspeka ini muncul sudah ada baru memang ini reaksi dari berbagai peristiwa yang terjadi di dunia pendidikan, atau memang sudah dibentuk kemudian mulai dia baru kemudian menjangkau sekitar isu-isu yang terjadi atau 3 dosa besar pendidikan ini. Oke. Jadi kita bicara mengenai visi besar dari Presiden Jokowi. Revolusi mental. Ini adalah cikal bakal juga kenapa Puspeka ini juga bisa ada. Pusat Penguatan Karakter, karena dirasa memang perlu untuk memberikan penguatan karakter untuk menghasilkan generasi yang luar biasa unggul kan ke depannya Indonesia kita. Nah, makanya juga Puspeka di bawah kementerian ini kemudian dibentuk, lalu kemudian mulai melihat isu-isu sentral mana yang kira-kira harus kemudian segera ditangani, termasuk diantaranya 3 dosa besar pendidikan yang tadi itu yang disebutkan gitu loh, Ner. Jadi saya sebutnya Mer aja ya, atau Pak Devi. Oke. Nah, jadi seperti itu, Pak Devi. Jadi karena memang kita bicara mengenai Puspeka, kita bicara juga mengenai isu-isu terkait dengan karakter. Dan tentu saja Puspeka ini bertugas atau area terkait dengan pekerjaan mereka adalah benar-benar untuk mengemban visi dari Pak Jokowi untuk revolusi mental ini. Mereka banyak sekali mengeluarkan konten-konten kreatif terkait dengan materi-materi yang untuk pengembangan karakter seperti itu. Jadi karakter di sekolah, karakter di universitas, kemudian di lingkungan secara umum seperti itu. Nah, ini kan Pak Jokowi sudah mau berakhir ini. Kapan ini? Kan ini implementasi dari program Nawacita Pak Jokowi, gitu ya. Nah, ini kan Pak Jokowi sudah mau berakhir, tapi sepertinya ya
saya juga baru mendengar ini apa namanya Puspeka. Puspeka. Oke, baik. Kapan ini dimulai? Oke. Dibentuknya? Kita bicara mengenai Puspeka memang sudah dibentuk cukup lama gitu ya sejak pemerintahan Jokowi gitu ya. Tapi kemudian ini kalau misalnya gaungnya, tadi kita bicara gaung ya, karena ternyata banyak yang belum mengenal Puspeka loh. Iya. Saya juga kaget gitu. Saya Di bawah kementerian, tapi kok ini tidak dikenal juga gaungnya. Nah, padahal Puspeka ini benar-benar khusus untuk memberikan setiap daya upayanya, SDM-nya untuk bergerak dari sisi pendidikan karakter di ekosistem pendidikan secara menyeluruh di seluruh Indonesia, gitu, di semua lembaga juga gitu ya. Jadi ini semuanya bergeraknya dari Puspeka. Nah, kalau misalnya ini belum dikenal gaungnya, nah itulah kenapa kami hadir nih. Saya juga salah satu fasilitatornya khusus untuk program Roots. Kita bicara untuk mencegah perundungan dan pencegahan kekerasan. Karena saya jadi fasilitator di situ, saya makin banyak mengenal Puspeka, Pusat Penguatan Karakter. Padahal itu banyak banget konten yang bisa kemudian mengedukasi. Jadi banyak sekali bisa mengedukasi untuk semua masyarakat, kalangan pendidikan. Dan semuanya itu mengajarkan banyak nilai-nilai yang baik, termasuk ya nilai-nilai Pancasila, kearifan lokal budaya kita. Jadi itu banyak sekali, sayang sekali gitu loh kalau masih belum dikenal. Tapi minimal dengan podcast ini gaungnya sudah mulai ada nih ya. Gaungnya sudah mulai ada. Ingat loh, kita ada lembaga yang namanya Pusat Penguatan Karakter. Ingat baik-baik, Puspeka Kementerian. Pasti. Yes, betul. Tapi problemnya kan ini sayang ya, ini rintisan artinya dari ide besar dan nawacita Pak Jokowi, tapi ini setelah dia mau berakhir ini muncul ini ya, mungkin podcast ini bisa membantu juga. Betul. Sosialisasi. Yes. Nah tadi kalau peranan pendidikan, iya. Ini juga kan bagian dari konten apa namanya pendidikan ya. Iya. Jadi ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat gitu dan kepada prodi juga. Betul. Okay. Nah sekarang kan begini, saya lihat tadi sampai di materi yang saya ikuti kan tujuannya adalah pencegahannya tentu lewat pendidikan karakter itu agar tidak terjadi perundungan, kekerasan seksual, ada intoleran. Nah, tapi bagaimana dengan ketika korban gitu? Ketika ada yang jadi korban, Puspeka itu tindakannya apa atau apa yang akan dilakukan oleh Puspeka? Oke, baik. Nah, kalau kita bicara mengenai Puspeka Wadah, mereka sangat bekerja keras juga ya. Saya sebenarnya mewakili teman-teman Puspeka gitu ya pada akhirnya untuk berbicara saat ini. Nah, kalau kita bicara mengenai peranan mereka secara kelembagaan, salah satunya adalah mempush terkait dengan kebijakan-kebijakan yang memang bekerja sama dengan stakeholder tertentu. Jadi namanya kalau sekarang kan kita mengenal hexahelix ya Pak ya. Hexahelix. Jadi Hexahelix itu kalau bentuk kolaborasi kerjasama pemerintah, kemudian juga swasta, kemudian juga akademisi gitu ya, LSM dan sebagainya gitu. Jadi Hexahelix. Kalau sebelumnya Penta. Nah, jadi Hexahelix ini kita bicara mengenai bagaimana kemudian kerjasama ini bisa dibangun baik dari Puspeka, lembaga Puspeka ini secara lembaga pemerintah yang kemudian fokus pada penguatan karakter di segala macam instansi gitu ya. Mereka bekerja sama, kemudian mereka bisa membangun satu bentuk ekosistem yang ini semua stakeholder terlibat. Jadi tidak hanya itu saja, tapi ingat ada peran hukumnya juga. Jadi Puspeka juga memiliki daya juang gitu ya, area bekerja untuk kemudian memfasilitasi apa kira-kira masalah-masalah yang memang kemudian urgent untuk dijadikan dan dipush dalam bentuk aturan. Seperti yang kemarin juga mereka membantu untuk mengeluarkan yang kemarin Permendikbudristek nomor 46 gitu ya, yang tentang terkait dengan pencegahan kekerasan dan di ekosistem pendidikan, khususnya di satuan pendidikan di PAUD, SD, SMP, SMA, SMK gitu ya. Jadi itu kemudian bagian dari mereka. Jadi mereka memiliki peranan itu. Terkait itu juga mereka juga punya posisi di mana mereka bisa mensosialisasikan hal-hal yang baik, menyebar konten kreatif melalui seni, melalui budaya dan sebagainya gitu. Jadi
mereka bergerak terus sampai sekarang, dan itu yang kemudian menjadi perhatian kita juga bersama. Kalau tadi Pak Devi tadi bilang kan bahwa ini kok gaungnya baru sekarang, padahal Pak Jokowi udah mau hampir habis nih. Sebenarnya Puspeka itu sudah bergerak sudah lama, Pak. Jadi karena dia sudah lama, jadi sejak kepemimpinan beliau gitu kan, makin kuat lagi sekarang, dan difasilitasi dengan tim-tim yang luar biasa terkait dengan membahas tentang karakter, dan dibantu juga dengan LSM, dibantu dengan UNICEF juga sekarang bergabung gitu kan, untuk kemudian memperkuat lini-lini pencegahan terkait dengan 3 dosa besar pendidikan tadi gitu. Jadi kalau misalnya yang tadi perundungan itu cuma salah satu bagian, kita ada 3 nih. Jadi perundungan, kekerasan, kemudian intoleransi. Jadi ini semua 3 ini memiliki tiga titik utama yang kemudian ini yang diusahakan pemerintah. Jadi sebenarnya bukan gaungnya mungkin sekarang makin besar ya, tapi langkah-langkah kecilnya, langkah-langkah praktisnya sudah dilakukan jauh sebelumnya gitu. Tetapi kita bersyukur sekarang sudah banyak direspon juga, walaupun kita cukup ini dilema yang dihadapi ya. Untuk saja menuntaskan perundungan di ekosistem pendidikan dan kekerasan, ini perlu diketahui ya semuanya ya. Kita aja ke sekolah untuk Sulawesi Utara itu masih sedikit yang mau eksekusi atau mau menggunakan program RUTS namanya. Jadi informasi juga bahwa program RUTS itu adalah program pencegahan perundungan dan kekerasan di ekosistem pendidikan, khususnya di satuan pendidikan. Nah, jadi kalau misalnya kita aja nih kesulitan loh di Sulawesi Utara, mudah-mudahan dengan podcast ini mereka jadi terbuka gitu ya mindsetnya, bahwa kita kan urgent nih perundungan, darurat juga perundungan ini kan sebenarnya. Kalau di Sulawesi Utara banyak tindakan kekerasan, kita mau cegah dari mana? Salah satunya dari ekosistem pendidikan. Jadi mudah-mudahan ini podcast ini akan bisa membuka mindset ini loh Pak Dev, mindset terkait dengan setiap sekolah, setiap lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi, harusnya aware gitu loh dengan yang ini gitu. Jadi jangan diabaikan atau jangan disepelekan atau jangan hanya sekedar ini kan cuma program gitu. Jadi jangan sampai hanya sekedar itu saja atau tidak dieksekusi. Kalau darurat ini tadi Sulawesi Utara darurat ya soal untuk semuanya, untuk semuanya. Nah, sekarang kalau ini kita singgung supaya lebih dekat tentu di daerah kita ya. Kan Susan ini paling tidak punya peran di daerah, walaupun statusnya adalah fasilitator nasional, tapi kan kewajiban atau tanggung jawabnya adalah concern ke daerah. Iya betul sekali. Yang kalau mau lihat ini kan begini, tentu Kementerian Pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, iya kan? Kementerian Pendidikan harus menggandeng berbagai pihak stakeholder untuk betul. Namanya kolaborasi hexahelix yang tadi saya bilang gitu ya. Hexahelix ya. Lepas dari penta. Sekarang kalau menurut Susan ini kan sudah berapa lama bergelut di sini? Untuk yang fasilitator nasional sudah 3 tahun sejak 2021 karena memang program RUTS itu dilaksanakan sejak 3 tahun yang lalu, dan 3 tahun yang lalu itu pertama sekali yang memang untuk seluruh Indonesia. Walaupun itu sudah diuji coba sejak tahun 2017 program RUTS untuk pencegahan perundungan, dan itu di daerah di Sulawesi juga di Pulau Sulawesi, tapi itu di Makassar, dan itu adalah yang pertama kali untuk diuji coba, lalu kemudian akhirnya diduplikasi untuk seluruh Indonesia di tahun 2021. Kalau yang dilihat ya sekarang ini para pemerintah khususnya di Sulawesi Utara ya, baik kabupaten kota, bagaimana responnya gimana? Ada keterlibatan? Nah ini menarik ya, karena memang dengan saya memaparkan ini tentunya ada harapan gitu bahwa kemudian setiap stakeholder atau kita butuh kerjasama yang tadi hexahelix tadi gitu ya, baik secara saya sebagai fasilitator nasional gitu ya menyuarakan ini karena memang sudah fokus untuk yang fasilitator nasional, dan karena saya di Sulawesi Utara tadi sejak 3 tahun terakhir, tahun pertama itu belum ada pergerakan masif karena memang kalau untuk tahun pertama program tersebut dijalankan mendapatkan dana pemerintah. Tapi itu pun hanya sedikit sekolah yang mau mengeksekusi. Pemerintah dalam hal ini Puspeka.
Puspeka, kementerian, di bawah kementerian, dan itu di Puspeka yang memegangnya, dan itu mendapatkan dana satu sekolah itu mendapatkan 10 juta gitu untuk mengeksekusi program Roots, dan itu memang dalam ada rangka dana khusus pencegahan itu ya? untuk pencegahan perundungan. Jadi dalam bentuk program, jadi ada program untuk setiap peserta didik, dan itu ada namanya agen perubahan, 30 agen perubahan untuk melakukan aktivitas pencegahan perundungan di sekolah, di ekosistem pendidikan. Nah, tetapi ini kan yang tahun 2021 ya untuk Sulawesi Utara ya, itu masih sedikit yang mengeksekusi baik SMP maupun SMA. Itu masih sekitar 2 atau 3 gitu ya, sekitar 2 atau 3 kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ingat tahun 2021 itu. Jadi masih sedikit yang mau mengadopsi itu secara penuh. Ada yang hanya sampai di tahap sosialisasi saja, hanya disosialisasi gurunya, anak-anaknya tidak. Tapi dananya termasuk juga mendapatkan gitu ya. Nah, tapi di tahun kedua, di tahun 2022 dan tahun sekarang sudah harus masuk di dana BOS. Jadi sudah menjadi aturan dari pemerintah untuk kemudian memasukkan program pencegahan perundungan ini di sekolah. Nah, sehingga ini kemudian menjadi tanggung jawab sekolah, ekosistem pendidikan, untuk mereka mau dan melaksanakan wajib hukumnya gitu ya, untuk melaksanakan pencegahan perundungan termasuk di SMA dan SMK juga, SMP, SMA, SMK. Nah, kalau 2013 sudah semua nih, udah dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK gitu. Nah, kalau kemarin memang kan fokusnya SMP, SMA, SMK gitu ya. Jadi pada saat tiga ini difokuskan, kalau untuk Sulawesi Utara memang masih sedikit yang bergerak, Pak. Jadi itu memang jadi tantangannya. Nah, kenapa? Karena pemerintah Yes. sedikit yang bergerak, maksudnya indikator nggak bergerak seperti apa? Oke, jadi gini, karena kita kan memang langsung dihubungi oleh pusat gitu ya, dari Puspekanya, kemudian melihat raport dari hasil sekolah ini kan, kemudian data sekolahnya dimasukkan, lalu kemudian dikirim undangan oleh Puspeka gitu kan ke sekolah-sekolah yang bersangkutan untuk diikutkan pada BIMTEK guru-gurunya. Jadi perwakilan satu sekolah itu ada dua guru, Pak gitu. Jadi mereka dibekali untuk kemudian nanti melatih setiap siswa untuk agen perubahan gitu kan, untuk pencegahan perundungan di ekosistem pendidikan. Nah, tetapi kalau dibilang misalnya nih di Sulawesi Utara, tahu nggak sih bahwa ini ada gitu. Nah, saya melihat juga seperti kami nih, fasilitator juga pada akhirnya dikenal beberapa sekolah setelah nanti saya sudah masuk di fase memberi sosialisasi, baru mereka mulai mengenal gitu, oh ada fasilitator nasional. Bahwa program Roots ini sendiri belum terlalu besar gaungnya untuk Sulawesi Utara. Jadi masih harus kita terus sampaikan gitu. Kenapa? Karena ini salah satu bentuk praktis gitu, bahwa Puspeka memfasilitasi ini dengan setiap modul, dengan setiap perlengkapannya, kemudian dengan kebijakan, payung kebijakannya juga, payung aturannya juga, tapi kenapa tidak dieksekusi oleh sekolah? Nah, oleh sebab itu yang tadi saya bilang, kalau bilang indikator peranannya itu seperti apa sih? Nah, justru karena masih kurang sekolah yang mau untuk melaksanakan program Roots, maka itu bisa menjadi salah satu indikator. Kenapa? Karena pemerintah kan tidak, pemerintah. Karena sekolah di bawah pemerintah ya. Betul, artinya dalam hal ini dinas harusnya juga memberikan kewajiban gitu kepada setiap sekolah memperkuat lini itu untuk kemudian mereka melaksanakan program pencegahan perundungan di sekolah gitu. Tapi sebentar, Pak Dev. Tapi sebenarnya yang tahun ini Tomohon misalnya ya, Tomohon tahun ini diundang. Jadi barusan kemarin mereka bulan September ya, bulan Agustus kemarin mereka diundang untuk ikut bulan ini mereka ikut khusus untuk pencegahan perundungan dan kekerasan, dan itu langsung oleh Puspeka diundangnya. Nah, yang bulan kemarin, yang bulan Agustus, nah ini puji Tuhannya, syukurnya gitu ya, bahwa dari Puspeka ini awalnya tidak terlalu memberi atensi ke sini gitu. Cuma saya bilang ke tim Puspeka, ini kok nggak difasilitasi yang daerah Tomohon misalnya ya, tolong diundang gitu. Jadi mulai ada undangan-undangan yang walaupun memang evaluasinya di raport pendidikannya gitu ya, mereka mulai mengundang. Jadi mulai mengundang sekolah-sekolah untuk kemudian difasilitasi oleh Puspeka masuk pada BIMTEK guru secara daring gitu di tahun ini. Nah, jadi ada di Amurang, di Minsel sudah diundang, kemudian Tomohon juga sudah. Kalau Manado memang sudah dari dulu sudah diundang, jadi sudah mulai ada pergerakan di tahun ini. Jadi tahun ini baru gurunya mendapat BIMTEK gitu. Bisa nggak kita, ini kan 3 tahun, sudah 3 tahun, bisa tidak kita lihat dampak dari Puspeka ini, memberikan dampak? Oke. Kita melihat Puspekanya, melembaganya, atau melihat program hasil ini?
lahirnya atau kehadiran dari USPK ini telah memberikan dampak terhadap misalnya penurunan jumlah tiga usaha pendidikan ya. Oke, baik. Ada perundungan, ada kekerasan dan ada intoleran. Nah tadi ini sudah 3 tahun. Ini sudah 3 tahun, tapi di 2023 itu justru yang mengkhawatirkan ya soal intoleran ya, itu kok muncul 83% kalau tidak salah ya. Nah itu yang menolak tadi ya. Case-nya ya. Menolak Pancasila, begitu ya. Menolak dasar negara sebagai Pancasila sebagai dasar negara atau iya, Pancasila sebagai dasar negara ya. Betul. Nah, kan ini sudah 3 tahun. Ini kok berbanding terbalik, gitu ya. USPK hadir, mestinya untuk menekan persoalan salah satu intoleran, tapi justru muncul ini. Naik gitu, grafiknya kok naik gitu, jumlah persentase cukup tinggi. Memang kita belum ada membanding, mungkin kalau persentase menolak Pancasila ini misalnya 90% dan sekarang turun 83, mungkin USPK ini menjadi sangat efektif ya bisa menolakkan. Tapi ini kok walaupun kita tidak punya data sebelumnya, ya, tetapi ini cukup tinggi kalau 83%. Oke, baik. Nah ini perlu saya luruskan dulu ya. Kalau dia 83% itu kan angka sebenarnya yang dilakukan riset untuk Jawa ya. Jawa gitu. Jadi ini riset untuk Jawanya dan ini memang kelihatan seperti itu nampak ya dari riset tersebut. Jadi ini perlu saya jelaskan. Nah, kemudian kalau dia 83 memang untuk pelajar. Jadi itu kemudian muncul sekitar 83% itu. Nah, tetapi kalau dibilang bahwa apakah USPK kemudian apa keberadaannya seberapa jauh kemudian memberikan dampak kepada penurunan 3 dosa besar pendidikan ini? Yes, ada dampaknya. Karena dari USPK telah menerapkan yang program Roots ini saja, itu sudah dari tahun 2021 sampai tahun 2020 pelaksanaan 2021 itu dievaluasi kan ya. Dia setelah dievaluasi dia penurunannya saya hampir lupa itu angkanya. Tapi dia turun sekitar 32% kalau nggak salah, sekitar itu untuk angka perundungannya. Jadi sekali lagi kalau saya tadi sempat jelaskan bahwa kita nggak bisa bilang bahwa perundungan akan langsung hilang, gitu ya. Kenapa? Karena ini bicara mengenai culture, budaya juga. Kita nggak akan, artinya ini benar-benar harus upaya yang berkesinambungan atau harus berkelanjutan gitu. Tidak akan pernah kita bisa cegah langsung hilangkan gitu ya, karena it's about human, right? Nah, tetapi kemudian pada saat kita bicara mengenai dampaknya, nah penurunan per tahun ini saja sudah merupakan buktinya. Contoh, kemarin itu saya untuk Sulawesi Utara ya, SMA Negeri 8 misalnya. SMA Negeri 8 ini melakukan program Roots selama perundungan itu, jadi artinya dari Puspeka ya, kan dievaluasi oleh Puspeka. Jadi evaluasi oleh Puspeka bahwa ini SMA 8 melakukan program Roots terus nih 3 tahun sampai kemarin mereka tetap melakukan itu. Lalu kemudian kepala sekolahnya sendiri mengevaluasi pelaksanaan itu. Jadi dari sisi kondisi geografis, kondisi dinamika siswa dan sekolah, ternyata mereka ini sebenarnya banyak kasus perundungannya. Pada akhirnya turun setelah ada program Roots. Bahkan mereka how to handle siswa yang melakukan perundungan, mereka sudah punya caranya. Dan itu cara-cara yang memang sudah menjadi bagian dari program Roots. Artinya apa? Bahwa tidak ada pengintimidasian terhadap anak walaupun mereka melanggar aturan-aturan. Jadi mereka menggunakan disiplin positif. Jadi ini semua dikelola dengan baik oleh sekolah ini. Turun angka perundungannya. Ini menurut kepala sekolahnya ya, dan ini valid sumbernya karena memang kepala sekolahnya langsung dan mereka mengevaluasi. Ada juga fasilitator gurunya, gitu ya. Saya tidak bisa menyebutkan angkanya karena memang belum dilakukan riset secara real ya di situ. Tetapi gini loh, indikasinya bahwa Puspeka pernah memberikan peranan yang lebih terhadap, ya namanya terhadap 3 dosa besar pendidikan ini sudah ada berangsur-angsur muncul gitu. Dan setiap konten dari Puspeka terkait dengan misalnya konten pencegahan perundungan, terkait konten untuk toleransi,
terkait konten yang kreatif khusus untuk tanggung jawab, mandiri, profil Pancasila, beragama dan sebagainya, gotong royong, itu semua digunakan. Ini digunakan, dimanfaatkan oleh siapa? Oleh guru-guru pengajar. Guru-guru pengajar yang ada di sekolah, mereka menggunakan konten ini untuk menjadi media pembelajaran, mengajarkan nilai-nilai pada saat proses pembelajaran. Artinya apa? Dari praktek ini ternyata terukur bahwa apa yang sudah diusahakan Puspeka itu bisa menyentuh sampai pada ekosistem pendidikan yang ada di Sulawesi Utara. Gitu. Ini ada langkah nyata. Kita nggak bicara juga jumlahnya ya. Tetapi ingat bahwa untuk memberikan transformasi perubahan dari yang tidak berkarakter menjadi berkarakter, karena yang tadi definisi ya bahwa untuk mengubah orang dengan karakter orang ini kan bukan pekerjaan mudah ya. Jadi ini merevolusi mental satu negara nih. Jadi benar-benar PR yang panjang dan harus berkesinambungan. Jadi pertanyaan begini, ini ada apa sebenarnya? Kenapa sampai Puspeka ini muncul? Rasanya sepertinya ini menjadi beban kementerian. Ini kan mestinya melibatkan, artinya yang lebih baik, lebih beban ya adalah pemerintah daerah. Kalau dalam hal ini tugas pemerintah, ini pemerintah daerah ya atau pemerintah. Karena kalau anak sekolah ya, di sekolah ini dia kan temporer saja, begitu ya. Sementara perundungan, pengertian perundungan bukan cuma anak sekolah. Perundungan juga bisa terjadi anak-anak di masyarakat, begitu ya, yang mereka bisa bergaul, bisa bertahun-tahun. Kalau di sekolah sifatnya temporer, begitu ya, mereka hanya bertemu hanya berapa jam di sekolah. Tapi di lingkungan masyarakat, anak-anak ini dari berbagai macam latar belakang kan ketemu, begitu. Makanya sama cerita, anak saya tiba-tiba dia datang dan menunjukkan, saya kaget sih, tangannya ada melepuh begitu ya. Dua tempat saya tanya kenapa? Ini temannya pakai puntung pakai rokok. Oke. Bayangkan dia pakai puntung rokok begitu. Nah, anak saya yang mungkin bawaannya seperti itu, dia tidak membalas dan dia pulang hanya mengeluh saja. Saya marah sebagai orang tua begitu ya. Saya juga marah. Kenapa seperti ini? Ini kan kekerasan, ini terjadi. Tidak ada yang peduli di lingkungan saya, tidak ada yang peduli. Ini kekerasan. Nah, saya datang ke anak ini, tapi saya berusaha untuk mengendalikan emosi. Ya. Jadi ini case ya, iya, jadi bisa saya langsung pukul atau apa ya. Itu jadi persoalan lain juga. Jadi sudah masuk kekerasan juga ya. Anak di bawah umur misalnya. Jadi saya tidak melakukan itu, tapi saya bawa anak itu ke kantor polisi. Saya ke kantor polisi dan saya minta anak ini untuk ditahan, diproses. Kita juga tahu ya bahwa memang masih anak-anak begitu kan, yang umur 11-12 tahun. Jadi sebagai ke polisi, saya minta dia, anak ini diproses, paling tidak pendekatan seperti apalah supaya anak ini tobat begitu ya. Nah, saya katakan ini, kalau saya bisa saja memukul dia begitu ya. Tapi ini jadi persoalan lain lagi karena dalam keadaan sekarang namanya anak-anak, hubungan orang dewasa dengan anak-anak ada terjadi dianggap kekerasan pada tujuannya untuk memberi peringatan, tetap bersalah gitu. Nah, jelaskan ke polisi dan polisi mengatakan terima kasih dan mereka, saya tidak tahu tiba-tiba anak itu sudah ada lagi di lingkungan. Nah, ini kan persoalannya adalah di luar sekolah, begitu. Terjadi di luar sekolah. Nah, ini fakta ya. Kenapa ini kementerian memang seperti apa sebenarnya yang ada sampai kementerian menjadi concern terhadap persoalan ini. Nah, sementara ya fakta saya tidak menemukan kekerasan terhadap anak saya oleh temannya itu di sekolah, tapi terjadi di lingkungan di luar sekolah ya, di rumah begitu ya, di lingkungan rumah. Nah, sebenarnya kan tanggung jawabnya adalah pada pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat begitu ya. Entah dia bupatinya, camatnya ya, sampai lurah ya, atau kepala desa. Nah, mereka sebenarnya tapi sekarang ini artinya saya melihat bahwa kalau dari kacamata saya, pengalaman saya melihat persoalannya ada di lingkungan sekitar kita, bukan di sekolah. Tapi ini digaungkan oleh pemerintah
Kementerian Pendidikan, berarti mungkin ada persoalan yang sangat parah. Ya, ada persoalan yang cukup perlu menjadi perhatian khusus sehingga ada Puspeka ini. Nah, sekarang ketika Puspeka ini harus dibentuk di dunia pendidikan, sekarang timbul pertanyaan, ada apa dengan dunia pendidikan kita? Ya, seperti itu. Kenapa kok harus dibentuk? Apakah di dunia pendidikan kita merupakan tempat terjadinya kekerasan, terjadinya perundungan, terjadinya kekerasan, terjadinya intoleran? Nah, ini menjadi pertanyaan juga begitu ya. Kok sampai seperti ini? Artinya kita mesti membedah dulu bagaimana persoalan kita di pendidikan kita dan apa hasil ini. Bayangkan anak ini, kalau saya hitung gitu ya, anak saya itu paling banyak waktunya di sekolah, ya kan? Kita waktunya di sekolah. Nah, tetapi justru jadi persoalan ini, jadi concern Pak Menteri sampai jadi perhatian dia untuk buat permen tentang pencegahan dan kekerasan. Itu sampai muncul seperti itu. Ada apa? Kita kan mestinya begini, membahas dari hulunya dulu. Persoalan mungkin materinya, gitu. Tidak perlu ada, misalnya pemikiran saya, kenapa harus ada Puspeka ini? Apakah tidak cukup atau apa ada yang salah dengan kurikulum kita sehingga muncul kekerasan, perundungan, kekerasan dan intoleran di dalam sekolah? Nah, seperti itu jadi pertanyaan kan. Nah, ini yang perlu kita menjadi kan kita menyelesaikan persoalan, kita tidak menyelesaikan pada hilirnya kan. Kita harus selesaikan hulunya begitu. Nah, ini yang mestinya menjadi tidak hanya sekedar bagaimana sosialisasi anti perundungan, anti kekerasan, anti intoleran, tetapi ada bagian khusus yang membahas ini persoalannya menjadi masukan sehingga jadi kurikulum di tingkat sekolah, baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Memang ada kurikulum seperti itu yang dimuat. Maksudnya kurikulum yang kita pelajari, yang kita ajarkan baik di perguruan tinggi atau di sekolah itu sudah memuat, sudah include di situ begitu ya. Jadi tidak perlu secara eksklusif menyampaikan persoalan jangan ada perundungan, jangan ada kekerasan dan intoleran, tapi secara inklusif ada di situ ya. Orang tidak perlu kita jalan anak-anak ternyata tidak bisa seperti itu. Nah, seperti itu yang mestinya menurut pendapat saya harus ada seperti itu. Nah, apakah memang Puspeka sudah melihat ada pemikiran semacam yang saya pikirkan, dan juga bukan cuma saya pikirkan juga yang lain berpikir seperti itu. Apakah Puspeka berpikir seperti itu? Oke. Kita bicarakan kalau untuk melakukan satu program otomatis itu ada risetnya ya, kita setuju ya. Jadi ada akademisi juga di dalam Puspeka yang kemudian bergerak dan mereka melakukan setiap upaya-upaya mereka gitu ya untuk menangani 3 dosa besar pendidikan. Dan kalau tanya hulunya apa gitu, sekali lagi bingkai payungnya adalah sekali lagi kita melihat mentalitas. Kita nggak bicara cuma sekolah, kita bicara seluruh warga negara Indonesia, baik itu dari anak-anak maupun sampai orang dewasa maupun yang sudah usia lebih tua. Artinya bahwa begini, setiap apa yang dibuat Puspeka ini tidak hanya saja sekedar menyentuh hanya sekedar di sekolah, tetapi kalau tadi Pak Devi bilang anak saya gitu kan kebanyakan waktunya di sekolah, betul ya? Tadi. Tapi kekerasannya dilakukan. Nah, tapi fenomena, artinya begini, fenomena kekerasan yang terjadi yang dialami secara kasus oleh anaknya Pak Devi itu ada di luar sekolah justru. Nah, bersyukur kalau seperti itu. Artinya saya ingat juga sekolah dari Pak Devi juga kan salah satu juga yang diundang waktu kemarin saya juga fasilitator di tahun 2021 gitu ya. Jadi mereka juga ikut roots loh Pak sebenarnya. Jadi sekolah itu juga sudah diberikan edukasi terkait dengan program roots yang pencegahan perundungan dari sekolah. Jadi berarti artinya efektif ya. Di sekolah itu artinya efektif bahwa tidak ada gitu loh. Maksudnya semua itu bisa dicegah, tidak ada perundungan yang di sekolah khusus di sekolah itu. Saya tidak akan sebutkan nama sekolahnya. Tetapi gini, artinya di situ guru-gurunya sudah ikut, guru-gurunya sudah mendapatkan penjelasan karena saya ingat itu memang di tahun yang sama, di tahun awal gitu mereka udah ikut. Artinya mereka di kondisi ekosistem ini sudah dapat
di ekosistem sekolahnya. Sekarang kan yang di luar ini gimana kita bisa cegah? Iya, tanggung jawab siapa? Kan gitu. Ini tanggung jawab siapa? Saya tadi bilang Pak Dev, kita bicara hexahelix sekarang. Kita udah nggak bicara lagi. Kalau di sini kan ada yang namanya kritis mengkritisi ya, small talks indoors, kritis mengkritisi. Nah, saya justru mengkritisi kalau kita cuma bicara mengenai ini tanggung jawabnya pemerintah, atau ini tanggung jawabnya si orang tua, atau ini tanggung jawab sekolah, atau ini tanggung jawabnya pemerintah daerah. Nggak bisa sekarang. Sekarang mereka yang punya uang. Nah, itu ya. Tapi sekarang gini, kalau saya bisa mengkritik bahwa pandangan-pandangan seperti ini sebenarnya harus kita hilangkan kalau untuk sekarang gitu ya, atau direduksi lah ya. Kita bicara mengenai semua ini harus berkolaborasi. Kita udah nggak bisa lagi yang namanya hanya satu saja. Puspeka memang hanya menjadi satu bagian. Puspeka tidak akan pernah mampu untuk mengubah satu negara terkait dengan penguatan karakternya setiap insan dari negara ini. Puspeka butuh kolaborasi dengan siapa? Dengan petinggi-petinggi, baik itu legislatif, yudikatif, toh. Jadi semua ini harus ada. Termasuk apa? Pemilik modal usaha. Bagaimana kemudian pemilik modal usaha bisa berkontribusi untuk kemudian membantu pencegahan perundungan? Misalnya, mereka ada yang namanya Social Corporate Responsibility ya, CSR-nya mereka, Corporate Social Responsibility. Mereka sedikit asetnya juga kan bisa dikasih tuh untuk kemudian program-program pencegahan perundungan di sekolah-sekolah yang mungkin tidak mampu, atau bisa jadi di komunitas masyarakat itu kemudian bisa dialokasikan dananya. Misalnya kalau mungkin ya di daerah Pak Devi misalnya tingkat untuk perundungannya, tingkat anak-anaknya yang kerap melakukan kekerasan misalnya atau perundungan misalnya, nah mereka ini kemudian Pak Devi bisa lakukan upaya nyata. Misalnya melalui desa, mereka dikumpulkan, dibuat satu bentuk pelatihan, dibuat satu bentuk komunitas yang di situ mengedukasi mereka perilaku positifnya. Jadi ingat bahwa program Roots itu yang difokuskan adalah setiap siswa, setiap anak-anak memiliki perilaku positif. Jadi sesamanya, jadi memfasilitasinya, saya kan misalnya ya ingin membuat seperti itu ya, ada bikin apa namanya, pencerahan lah untuk anak-anak ya. Oke. Nah sekarang memfasilitasi itu siapa? Kan kita, kalau saya masyarakat biasa mau mengajak itu kepada anak, kira-kira menjadi persoalan kan apakah mereka bisa? Karena memang yang punya kuasa, punya kemampuan untuk mengatur itu adalah pemerintah. Nah, apakah kita bisa mengusulkan ke pemerintah atau Oke, baik. Saya bilang tadi bahwa kita bisa bicara hexahelix ya, kolaborasi. Artinya kolaborasi artinya gini, titiknya tidak hanya pada Puspeka saja, tetapi jika memang disampaikan ke misalnya saya nih, Fasilitator Nasional, oke kita akan ada pergerakan nih, pencegahan perundungan khusus untuk komunitas masyarakat atau anak-anak di komunitas masyarakat misalnya, komunitas masyarakat tertentu. Yang kalau tadi saya bilang, kalau terus nanti gimana nih, ada pendanaannya, karena memang ada program yang harus berjalan, ada pendanaan. Oke, kita bisa rangkul nih yang namanya pemilik usaha, bisa kemudian memberikan CSR-nya misalnya ya untuk kemudian didanai. Kalaupun itu tidak berjalan, hal simpel saja. Kita ingat bahwa kalau di Sulawesi Utara ini ada namanya sekolah minggu. Ya kan? Sekolah minggu. Di sini kan bisa jadi tempatnya juga. Saya bilang tadi setelah saya diinterview juga tadi, tools yang paling mudah pada saat kita mengajarkan perilaku positif dan nilai-nilai positif adalah di mana? Lewat apa gitu? Lewat apa? Toolsnya satu, kitabmu. Kan gitu ya, kalau di masyarakat ya. Kita kan bicara hexa ini banyak banget nih yang terlibat nih. Toolsmu. Bahwa orang tua juga masuk dalam hexa. Kenapa? Mereka juga harus berkontribusi dong untuk mencegah perundungan. Salah satunya apa? Kita mencegah perundungannya melalui perilaku-perilaku positif, penanaman perilaku positif kepada generasi kita, anak-anak kita. Pada saat anak-anak kita ditanamkan perilaku positif, maka itu akan berkesinambungan mau di sekolah, mau di lingkungan pekerjaan, mau mereka di komunitas masyarakat. Mereka akan menjadi anak yang manis, yang baik, yang berperilaku positif, menyayangi temannya. Sebentar, saya lanjutkan dulu. Nah, toolsnya ini sekali lagi kitabmu. Muslim, Hindu, Buddha, gitu ya, Kristen. Di situ kan ada muatan-muatan nilai, perilaku positif yang kemudian bisa dikembangkan. Salah satu yang kemudian bisa mencepat untuk menjangkau, yang paling cepat justru ya, saya bilang paling cepat menjangkau ke komunitas. Selain daripada program-program gitu yang diterapkan oleh Puspeka atau yang secara terorganisir kelembagaan ini kemudian diprogramkan oleh Puspeka. Tetapi kalau tadi Pak Devi bilang, bisa nggak ini diatur bagaimana? Kita sekali lagi hexahelix Pak sekarang Pak.
Kita udah nggak dipenta. Jadi kita bergeraknya tuh sekarang udah zamannya kita kolaborasi, udah nggak bisa lagi kita masing-masing. Jadi kayak Mapalus loh Pak, Iya. bergotong royong, baku bantu semua, saling saling menopang satu dan lain kerja sama gitu. Nah, memang yang pengalaman, jadi kasus anak saya itu, saya coba cari tahu anak ini. Memang anak ini yang pelaku ini, dia hidupnya keluarganya keluarga berantakan lah ya, dan rupanya dia tinggal hanya anak ibunya menikah lagi, dia ini mengalami kekerasan. Ya, Artinya dia punya experience. dia punya kekerasan dan Yeah. saya coba tanya-tanya, dia bahkan sering menerima, ya dipukul lah oleh. Cuman ya untuk secara kedalam tentu saya tidak Dia bisa itu gitu ya. Betul. Karena ya mereka ketika keluarga ini tetap bertahan, sementara anak ini mengalami kekerasan, dan agak sulit kalau saya harus turun tangan menangani itu. Nah, saya cuma mau cari tahu nih anak ini kok muncul seperti itu, dan ternyata ini dia kelihatan brutal karena dia mengalami hal yang sama. Nah itu sekolah. dia. Bagaimana ini kan menjadi, saya katakan ini bisa menjadi hulu, ya, sehingga muncul dia bisa terbawa di sekolah, terbawa di lingkungan masyarakat. Secara kasus ya. Nah, kalau pos PK ini menjangkau tidak sampai di situ. Oke. Puspeka untuk kerjasama dengan UNICEF itu sangat memperhatikan semua anak, termasuk anak-anak di Indonesia, ya kan? UNICEF Indonesia juga fokus pada anak-anak, dan UNICEF bekerja sama dengan Puspeka khusus untuk memang melihat dan menjamin setiap kenyamanan anak gitu, jauh dari kekerasan, mereka hidupnya lebih nyaman gitu ya, kemudian hak-haknya mereka terpenuhi gitu. Nah, tentu saja ini menjadi bagian dari mereka, dari Puspeka. Tentu saja, secara esensi ini sudah menjadi bagian. Itu kenapa tanggung jawab Puspeka juga sangat besar, tetapi tidak bisa dilakukan sendiri. Tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, sekarang kalau tadi bilang bahwa ini adalah hulunya. Nah, kita bicara mengenai orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak, berarti dalam kasus yang tadi. Nah, saya bilang kalau untuk yang kita bicara mengenai kalau dianalisis, maka kita harus melihat bahwa peran orang tua tidak cukup, tapi harus ada yang namanya terminologi peran orang dewasa. Karena banyak kasus anak-anak yang tidak memiliki lagi orang tua, tetapi masih ada orang dewasa yang bisa mendampingi mereka. Masih ada orang dewasa di sekitar mereka. Nah, orang dewasa ini bisa siapapun, bisa oma, bisa opa, bisa tetangga. Nah, mereka inilah yang kemudian, orang dewasa inilah yang harus kemudian teredukasi juga untuk memberi perhatian terhadap anak-anak yang jenis ini. Artinya gini, kadang tuh kita langsung melihat pada sisi perilakunya, karena itu berdampak, dan tentu saja itu bukan hal yang baik ya, kita sepakat ya, itu bukan hal yang baik. Merugikan juga. Iya betul, sangat merugikan. Tetapi kemudian kita melihat juga dari aspek yang lain, tidak hanya itu saja, tapi ada aspek lain nih yang bisa kita lihat. Jadi kalau tadi Pak Devi sudah melihat nih, oh ini aspek yang lain nih yang muncul ternyata karena dia mendapatkan kekerasan dari orang tuanya, sehingga dia artinya dugaan ya. Penyebab mungkin itu ya kan. Salah satunya ya. Jadi artinya kalau kita bicara juga perkembangan anak kan itu memang bisa menimbulkan trauma juga kalau secara psikologis. Saya tidak bicara secara psikologisnya, tapi dalam ilmu pendidikan juga kita belajar itu kan ya, perkembangan anak. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi kasus yang tadi, artinya Pak Devi kan sudah punya kemampuan nih untuk secara personal untuk melihat bahwa secara orang dewasa melihat bahwa case ini muncul, tidak boleh diabaikan, ini harus dilakukan satu bentuk tindakan. Tetapi kemudian di sisi lain Pak Devi juga melihat aspek yang lain. Artinya itu kan suatu bentuk kejelian bahwa ini satu bentuk kepedulian juga bahwa oke, ada sisi lain dari anak ini yang kemudian kita juga harus membangun empati gitu, bahwa nampak perilaku ini ada sebabnya gitu. Jadi nampak perilaku ini pun ada sebabnya. Jadi tidak kemudian ujuk-ujuk muncul gitu ya, tiba-tiba muncul gitu. Itu enggak seperti itu. Tapi pasti ada penyebabnya. Dan itu butuh studi yang berbeda lagi. Tetapi kembali tadi Kak Devi bahwa sekali lagi Puspeka tidak akan bisa bekerja sendiri. Saya juga salah satu yang bekerja untuk membantu Puspeka juga ya, dengan setiap visi misinya, termasuk yang penanganan kekerasan.
penanganan perundungan gitu ya, pencegahan, dan kemudian juga yang intoleransi. Tapi memang karena memang saya fokusnya untuk sekarang itu di perundungan dan kekerasan di ekosistem pendidikan, jadi fokusnya memang di pendidikannya. Makanya kita masuk dari sisi teorinya, teori pendidikannya juga kita masuk di situ. Jadi ada banyak yang harus memang dicapai. Karena saya harus mengedukasi gurunya, mengedukasi seluruh warga sekolah. Mau itu penjaga kantin, mau itu security. Jadi kita membangun nih ekosistem yang full di dalam satu sekolah, bahwa mereka harus kolaborasi untuk kemudian melakukan perilaku-perilaku positif. Karena perilaku positif ini bisa mencegah perundungan. Nah, sekarang dalam hal lain ya, ini menyangkut pribadi. Oke. Jadi ini kan? makin ya. Begitu Saya juga nanti bisa nanya nggak sih? Saya nanti bisa nanya nggak sih? Nah, pribadi dulu nih. Tapi menyangkut ini. Oke, baik. Ini kan saya pikir ini susahnya nih terlibat di dalam hal ini tentu bukan mencari pekerjaan, tetapi Ya, memang betul. yang utama adalah keterpanggilan. Yes, that's right. Kenapa memilih ini? Kan ada juga bidang-bidang yang lain toh juga untuk membantu orang gitu. Ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk membantu orang dan tidak harus di sini. Nah tentu kalau pilih ini tentu ada keputusan, ada alasannya. Kenapa sampai konsen terhadap persoalan anak perundungan terhadap anak ya, perundungan, kekerasan ya? Iya. Kenapa ya? Oke, saya ingat sekali dulu tuh saya waktu SD tuh, karena saya nggak TK kan dulu kan, jadi saya nggak TK. Jadi waktu SD itu saya ingat saya pernah dibully gitu. Jadi dibully selalu dikata-katain kulit hitam gitu. Karena kita di Sulawesi Utara kan, kita mayoritas kan kebanyakan suku Minahasa kulitnya putih semua ya. Kulitnya putih semua gitu. Jadi karena kulit putih semua, biasanya saya tuh dibully gitu. Wah, kamu hitam, rambutnya keriting sekali gitu, jelek gitu. Jadi memang kebiasaan dibully saya dulu. Nah, Jadi trauma. tidak trauma. Nah, ini bedanya. Saya tidak trauma, tetapi menjadikan itu sebagai satu bentuk penguatan karakter dalam diri saya. Artinya gini, waktu itu saya ingat banget karena saya di sekolah minggu. Kembali lagi. Jadi saya ingat guru sekolah minggu saya bilang, kamu ciptaan Tuhan, kamu itu unik, kamu itu berharga. Itu saya ingat banget. Jadi pada saat setiap kali kan kalau perundungan itu kan berulang-ulang ya. Jadi agresif, ada penyerangan, kemudian merasa lebih kuat kepada yang lemah, kemudian berulang-ulang. Nah itu kan perundungan. Saya mengalami itu. Tetapi karena dia dilakukan berulang-ulang, saya pikir lagi, emang benar gitu loh apa yang mereka katakan itu, apakah itu benar? Bahwa saya itu benar-benar jelek. Saya ingat guru sekolah minggu. Saya lagi ya kembali yang tadi. Makanya ini nih ada gunanya nih, ada manfaatnya. Pada saat itu guru sekolah minggu bilang, kamu berharga, kamu tuh spesial, kamu tuh unik gitu. Jadi semua anak-anak yang ada di situ. Jadi kamu ciptaan Tuhan dan kamu berharga. Jadi serupa dengan gambar Allah. Karena saya Kristen ya. Jadi terserap itu ya. Sangat terserap dengan baik. Dan sejak saat itu saya bilang, oh no. Jadi saya bilang, enggak, kalian boleh ngomong apapun, tapi saya ini berharga, saya ini ciptaan Tuhan gitu. Jadi makanya pengalaman itulah yang kemudian nggak enak loh dibully itu. Ingat, gosip juga bully loh. Jadi banyak sekali kan suka gosipin orang kiri kanan gitu. Nah itu ternyata juga bully gitu. Jadi itu nggak boleh sama sekali sebenarnya. Jadi itu agresif secara verbal. Nah itu kalau dilakukan berulang-ulang itu perundungan. Nah jadi semua yang maksudnya gini, semua akumulasi yang saya alami itu menanamkan di dalam diri saya harus melakukan sesuatu nih. Kita bayarannya berapa sih? Bahkan kemarin saya memberi gitu buat anak-anak. Kenapa? Karena buat saya ini pekerjaan baik loh. Kita hidup cuma sekali. Ini pekerjaan baik, menanamkan sesuatu yang positif dalam diri orang dan berbicara mengenai itu, lalu kemudian menggerakkan orang untuk melakukan itu. Itu satu yang secara nilai kita nggak bisa nilai dengan materi, tapi secara yang tidak ternilai itu lebih berharga, yang tidak kelihatan itu lebih berharga. Jadi saya melihatnya sebagai satu bentuk tanggung jawab diri pribadi dan bagaimana kemudian saya punya panggilan gitu ya, panggilan untuk kemudian generasi kita harus semakin lebih baik ke depannya. Apalagi yang di dunia pendidikan. Bebas
kekerasan, bebas perundungan. Nah itu dasarnya sih. Saya bisa nanya nggak nanti? Boleh. Tapi masih bertanya. Oh masih ada. Tapi jadi saya pengen jadi host di lama-lama. Jadi apapun kita mau dapat uang banyak atau kita agak kesulitan, tapi kalau kita suka atau terus melakukan itu, berarti kita mencintai, senang ya, merasa ada kebahagiaan. Yes, betul, ya? Ada betul kebahagiaan. sekali. Pertanyaan terakhir nih, apa sih? Jadi kalau kita bicara persoalan ekosistem pendidikan, kan 3 dasar pendidikan itu kan, pendidikan ini ada pendidikan anak, ada pendidikan dewasa, pendidikan dewasa perguruan tinggi. Nah sekarang, dan mereka kalau kita definisikan tentu bukan anak-anak, tidak bisa definisikan anak-anak karena ada yang sudah dewasa di perguruan tinggi. Nah saya sebut saja mereka adalah generasi muda, generasi yang akan menjadi rangkaian dari keberlanjutan hidup kita dan semua umat manusia. Sekarang termasuk mahasiswanya Bapak juga. Iya, ya kan ya, termasuk mahasiswanya Bapak juga nih di Ilmu Administrasi Negara. Nah, ini apa kepedulian? Kenapa sampai peduli ya? Begitu ke generasi muda ini, anak-anak terutama ya. Kenapa ya? Apa yang dilihat dari anak-anak ini sih? Generasi muda ini. Wow. Dulu waktu kita anak-anak, kita nggak mikir bagaimana kita peduli terhadap generasi berikut ya. Setelah makin berkembang gitu ya, pemikiran kita, ternyata kita harus melihat di sekitar kita, empati dan kemudian melihat secara fenomena sosial bahwa kita nggak bisa jadi penonton lagi, Pak. Harus ada sesuatu yang kita lakukan untuk bergerak. Dan tembakannya itu jelas fokusnya. Kita tidak sedang melakukan untuk generasinya kita, tapi untuk generasi berikutnya. Kenapa? Karena kita di generasi yang sekarang ini, seperti saya misalnya, saya sudah melewati juga banyak proses hidup ya. Banyak, baik secara privasi maupun secara pendidikan. Pada akhirnya bisa sampai di gelar S3. Itu pun apa sudah berhenti kan? Tidak. Kita harus tetap terus berkembang, mengevaluasi diri, terus introspeksi, terus refleksi untuk kemudian memperbaiki, mengembangkan diri terus sampai kita menutup mata dipanggil Tuhan. Iya kan? Nah, benar kan? Itu kan proses terus nih, baca seumur hidup loh ya, bukan cuma di sekolah. Ujung-ujungnya udah dipanggil Tuhan. Nah, sekarang gini, sudah di dalam pencapaian ini, Bapak juga sudah seperti ini, sudah menjadi pimpinan juga kan di prodi ini. Otomatis kan kita nggak cuma berpikir tentang diri kita aja, gitu. Tetapi ada generasi berikutnya yang kemudian kita harus pikirkan nih. Kita sudah di posisi ini, apa yang bisa kita berikan kepada generasi berikutnya sebagai pewaris, gitu loh, sebagai pewaris, bahwa mereka ini harus mendapatkan layanan pendidikan, akses pengetahuan yang lebih mudah, lebih spesifik, nilai-nilai yang tetap terus ditanamkan. Kemudian mereka juga harus punya mentoring, arahan yang jelas gitu. Kadang kan ada anak-anak yang mereka tuh nggak ngerti mereka harus gimana. Jangan kan anak-anak orang dewasa aja harus dituntun, kadang-kadang umur bisa bertambah ya. Tapi kan kedewasaan itu pilihan. Sekali lagi, ada dengan perkembangannya dewasa secara fisik bisa bertumbuh, usia bisa bertambah, tapi kedewasaan mental kan berbeda, Pak. Gitu. Jadi kedewasaan mental ini berbeda. Nah, sehingga itu pun kita harus bantu tuntun, Pak. Gitu. Jadi concern saya adalah apa yang saya punya itu harus diberikan kepada generasi ini. Itu kenapa kemudian tidak hanya generasi paling bawah, menengah maupun generasi yang sekarang ini kita kan memberikan overall semua ya. Karena saya di lingkungan ilmu pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, otomatis itu area saya juga memang fokusnya pada ilmu pendidikannya, termasuk juga pendidikan dasar. Tetapi kan lepas dari itu ingat pendidikan itu terus berjalan. Di masyarakat, komunitas pendidikan itu terus berjalan. Bahkan di diri pribadi pendidikan itu terus berjalan. Nah, sehingga generasi kita juga harus tetap diberikan edukasi keluar dari bangunan yang namanya lembaga pendidikan, mereka tetap diberikan edukasi. Nah, itu kepedulian kita terhadap generasi. Apapun itu, Pak, yang positif kasih ke anak-anak gitu loh. Jadi, itulah kenapa generasi kita memang harus kita jaga dan kita berikan warisan-warisan ilmu pengetahuan,
Kalau harta, mama dan papa justo kan? Iya. Kalau bahasa Manado, orang tua aja yang kasih ya. Atau dapat hibah dari mana? Tetapi warisan ilmu, warisan nilai-nilai itu bisa didapat dari semua aspek. Baru dari semua lini, baik community, orang tua, keluarga, maupun dari sekolah dan lembaga lainnya. Bahkan ini sekarang kan ada kebinekaan global nih. Kita wawasan global juga makin ini loh. Kadang dapat loh warisan dari luar negeri loh kita. Gitu. Tapi yang baik-baik yang kita bicarakan untuk generasi kita. Gitu. Jadi artinya begini, siapapun dia, kalau kita peduli, karena memang paling penting dalam hidup, setuju, saya tanya setuju atau tidak, paling penting dalam hidup bukan seberapa lama kita hidup, Yes. tapi seberapa besar nilai hidup kita, gitu ya. Betul. Nah, Filosofis saya pikir, banget. Nah, artinya kita memberikan nilai terhadap hidup kita, ya. Nilai itu tentu kita hidup bernilai, dan orang generasi kita lah, generasi sesudah kita yang memberikan nilai seperti itu, sehingga ya paling tidak istilahnya Kualitas kita juga tergantung generasi kita loh. Iya. Jadi kita mendidiknya siapa, kita bisa lihat nih salah satu kualitasnya nih. Kualitas lulusan ya Pak. Oke. Ya itu Oke. memang ukuran kan semua begitu. Jadi Indikatornya. selalu dilihat outputnya apa. Betul. Ya, kalau walaupun dalam proses kelihatan semua bagus, outputnya ya tidak bagus, ya. Walaupun memang orang selalu bilang bahwa istilahnya proses tidak mengkhianati Tidak mengkhianati hasil. hasil tidak mengkhianati proses. Proses tidak mengkhianati hasil. Proses tidak mengkhianati hasil. Gitu. Nah, oke. Jadi politik, saya pikir ini yang kita bahas hari ini, dan nanti kita akan bahas ini ya, dan banyak tema ya. Yes. Kita ini tema dadakan begitu ya. Kalau ini memang khusus untuk ini ya, PUSPK ya. Jadi dan sementara kita akan mungkin ngobrolin banyak hal yang jadi kita akan jadi host tetap ini, akan jadi host tetap untuk small talk Indonesia. Jadi kritis, mengkritisi. Oke. Ya, kita harus kritis dalam kritisi begitu, sehingga jangan salah kritik. Nah, betul. Jadi seorang yang mengkritisi itu harus smart ya. Ada juga nih Pak Paulo Freire misalnya, dialog kritis ya kan. Kalau dialog kritis berarti Bapak bisa punya pendapat, saya bisa punya pendapat, tapi kita nggak perlu gontok-gontok Pak ya gitu. Jadi dialog kritis akan mengembangkan itu. Oke, baik. Nanti kita akan juga bicara lagi, adalah mungkin sesudah ini tema ini dalam waktu beberapa saat kita lagi berbicara tentang hal lain Yang lain, oke, baik. supaya bisa memberikan informasi dan edukasi kepada publik untuk semua hal yang bisa kita bicarakan, ya. Informasi sangat terbuka dan kita bisa saling share, apalagi ciri-ciri susah ini punya banyak pengalaman, kita baik dari ya pengalaman tidak terbawa dan pendidikan. Yes, ya. that's right. Jadi Saya nanya-nanya ya. apa namanya? Tapi tidak kekuatan di program ini ya. Dan kita akan berkolaborasi, nanti kita akan apa saja kita. Kita nanti dapat tamu ya, kita ada tamunya, terus kita bisa undang, kita bisa ngobrol bareng dengan tamunya gitu. Kita sudah siap untuk mengundang tamu di sini. Ya, tapi ini karena memang kita ketambahan host, tentu perkenalan dulu. Akhirnya kita mudah-mudahan saya diterima ya. Oke. Untuk para pemirsa, subscribernya bertambah gitu ya. Ya, bertambah, dan tentu kita apa namanya menjanjikan supaya bagi bagian tentu apa yang kita bicarakan di sini ada manfaatnya. Betul. Ya, tapi ingat bahwa tentu kita belum sempurna begitu. Iya, betul sekali. Terus belajar dan menjadi bagian dari berkat ya bagi siapapun yang menyaksikan program kita ini. Yes. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Dan nanti kita akan jadi host. Iya, terima di sini. kasih. Jadi ada 2 host nanti di program ini, dan kita akan sekali lagi bicara tentang banyak hal. Jadi kita akan ketemu lagi dalam topik yang lain. Terima kasih atas Jangan lupa dong dikasih tahu like, comment, jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Penting Oke. sekali, agar supaya kita bisa terus bersemangat untuk
memproduksi konten dan juga memberikan wawasan-wawasan yang sangat baik dan sangat berguna juga termasuk wawasan kebangsaan yang buat kita semua. Oke, banyak hal yang Nah, jadi seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatian. Jadi karena Sampai memang jumpa. kita bicara. Bye, thank you. Mengenai isu-isu terkait Produk. dan tentu saja Puspeka ini bertugas atau area terkait dengan pekerjaan mereka adalah benar-benar untuk mengemban visi dari Pak Jokowi untuk revolusi mental ini. Mereka banyak sekali mengeluarkan konten-konten kreatif terkait dengan materi-materi yang untuk pengembangan karakter seperti itu. Jadi karakter di sekolah, karakter di universitas, kemudian di lingkungan secara umum seperti itu. Nah, ini kan Pak Jokowi sudah mau berakhir ini. Kapan ini? Kan ini implementasi dari program Nawacita Pak Jokowi. Iya. Ya. Nah ini kan Pak Jokowi sudah mau berakhir, tapi sepertinya ya, saya juga baru mendengar ini apa namanya Puspeka. Puspeka. Oke, baik. Kapan ini dimulai? Oke. Dibentuk. Kita bicara mengenai Puspeka memang sudah dibentuk cukup lama gitu ya sejak pemerintahan Jokowi gitu ya. Tapi kemudian ini kalau misalnya gaungnya, tadi kita bicara gaung ya, karena ternyata banyak yang belum mengenal Puspeka loh. Iya. Saya juga kaget gitu. Saya Di baru dengar bawah tadi. kementerian, tapi kok ini tidak dikenal juga gaungnya. Nah, padahal Puspeka ini benar-benar khusus untuk memberikan setiap daya upayanya, SDM-nya untuk bergerak dari sisi pendidikan karakter di ekosistem pendidikan secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Gitu, di semua lembaga juga gitu ya. Jadi ini semuanya bergeraknya dari Puspeka. Nah, kalau misalnya ini belum dikenal gaungnya, nah itulah kenapa kami hadir nih. Saya juga salah satu fasilitatornya khusus untuk program Roots. Kita bicara untuk mencegah perundungan dan pencegahan kekerasan. Karena saya jadi fasilitator di situ, saya makin banyak mengenal Puspeka, Pusat Penguatan Karakter. Padahal itu banyak banget konten yang bisa kemudian mengedukasi. Jadi banyak sekali bisa mengedukasi untuk semua masyarakat, kalangan pendidikan, dan semuanya itu mengajarkan banyak nilai-nilai yang baik, termasuk ya nilai-nilai Pancasila, kearifan lokal budaya kita. Jadi itu banyak sekali, sayang sekali gitu loh kalau masih belum kenal. Tapi minimal dengan podcast ini gaungnya sudah mulai ada nih ya. Gaungnya sudah mulai ada. Ingat loh, kita ada lembaga yang namanya Pusat Penguatan Karakter. Ingat baik-baik, Puspeka Kementerian. Pasti. Yes, betul. Tapi problemnya kan ini sayang ya, ini rintisan artinya dari ide besar dan nawacita Pak Jokowi, tapi ini setelah dia mau berakhir ini muncul ini ya, mungkin podcast ini bisa membantu juga. Betul. Sosialisasi. Yes. Nah tadi Ini peranan pendidikan. Iya. Ini juga kan bagian dari konten pendidikan ya. Iya. Jadi ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat gitu dan kepada prodi juga. Betul. Oke. Nah sekarang kan begini, saya lihat tadi sampai di materi ya saya ikuti, kan tujuannya adalah pencegahan. Pencegahannya tentu lewat pendidikan karakter itu agar tidak terjadi perundungan, kekerasan seksual, ada ada intoleran. Nah, tapi bagaimana dengan ketika korban? Ketika ada yang jadi korban, Puspeka itu tindakannya apa atau apa yang akan dilakukan oleh Puspeka? Oke, baik. Nah, kalau kita bicara mengenai Puspeka Wadah, mereka sangat bekerja keras juga ya. Saya sebenarnya mewakili teman-teman Puspeka gitu ya pada akhirnya untuk berbicara saat ini. Nah, kalau kita bicara mengenai peranan mereka secara kelembagaan, salah satunya adalah mempush terkait dengan kebijakan-kebijakan yang memang bekerja sama dengan stakeholder tertentu. Jadi namanya kalau sekarang kan kita mengenal hexahelix ya Pak ya. Hexahelix. Jadi Hexahelix itu kalau bentuk kolaborasi kerjasama pemerintah, kemudian juga swasta, kemudian juga akademisi gitu ya, LSM dan sebagainya gitu. Jadi Hexahelix. Kalau sebelumnya Penta. Nah, jadi Hexahelix ini kita bicara mengenai bagaimana kemudian kerjasama ini bisa dibangun baik dari Puspeka, lembaga Puspeka ini secara lembaga pemerintah yang kemudian fokus pada penguatan karakter di segala macam instansi gitu ya. Mereka bekerja sama, kemudian mereka bisa membangun suatu bentuk ekosistem.
yang ini semua stakeholder terlibat. Jadi tidak hanya itu saja, tapi ingat ada peran hukumnya juga. Jadi Puspeka juga memiliki daya juang gitu ya, area bekerja untuk kemudian memfasilitasi apa kira-kira masalah-masalah yang memang kemudian urgent untuk dijadikan dan dipush dalam bentuk aturan. Seperti yang kemarin juga mereka membantu untuk mengeluarkan yang kemarin Permendikbudristek nomor 46 gitu ya, yang tentang terkait dengan pencegahan kekerasan dan di ekosistem pendidikan, khususnya di satuan pendidikan di PAUD, SD, SMP, SMA, SMK gitu ya. Jadi itu kemudian bagian dari mereka. Jadi mereka memiliki peranan itu. Terkait itu juga mereka juga punya posisi di mana mereka bisa mensosialisasikan hal-hal yang baik, menyebar konten kreatif melalui seni, melalui budaya dan sebagainya gitu. Jadi mereka bergerak terus sampai sekarang dan itu yang kemudian menjadi perhatian kita juga bersama. Kalau tadi Pak Devi tadi bilang kan bahwa ini kok gaungnya baru sekarang, padahal Pak Jokowi udah mau hampir habis nih. Sebenarnya Puspeka itu sudah bergerak sudah lama Pak. Jadi karena dia sudah lama, jadi sejak kepemimpinan beliau gitu kan, makin kuat lagi sekarang dan difasilitasi dengan tim-tim yang luar biasa terkait dengan membahas tentang karakter dan dibantu juga dengan LSM, dibantu dengan UNICEF juga sekarang bergabung gitu kan untuk kemudian memperkuat lini-lini pencegahan terkait dengan 3 dosa besar pendidikan tadi gitu. Jadi kalau misalnya yang tadi perundungan itu cuma salah satu bagian, kita ada 3 nih. Jadi perundungan, kekerasan, kemudian intoleransi. Jadi ini semua 3 ini memiliki titik 3 titik utama yang kemudian ini yang diusahakan pemerintah. Jadi sebenarnya bukan gaungnya mungkin sekarang makin besar ya, tapi langkah-langkah kecilnya, langkah-langkah praktisnya sudah dilakukan jauh sebelumnya gitu. Tetapi kita bersyukur sekarang sudah banyak direspon juga, walaupun kita cukup ini dilema yang dihadapi ya. Untuk saja menuntaskan perundungan di ekosistem pendidikan dan kekerasan, ini perlu diketahui ya semuanya ya. Kita aja ke sekolah untuk Sulawesi Utara itu masih sedikit yang mau eksekusi atau mau menggunakan program RUTS namanya. Disinformasi juga bahwa program RUTS itu adalah program pencegahan perundungan dan kekerasan di ekosistem pendidikan, khususnya di satuan pendidikan. Nah, jadi kalau misalnya kita aja nih kesulitan loh di Sulawesi Utara, mudah-mudahan dengan podcast ini mereka jadi terbuka gitu ya mindsetnya bahwa kita kan urgent nih perundungan, darurat juga perundungan ini kan sebenarnya kalau di Sulawesi Utara banyak tindakan kekerasan. Kita mau cegah dari mana? Salah satunya dari ekosistem pendidikan. Jadi mudah-mudahan ini kita podcast ini akan bisa membuka mindset ini loh, Pak Dev, mindset terkait dengan setiap sekolah, setiap lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi harusnya aware gitu loh dengan yang ini gitu. Jadi jangan diabaikan atau jangan disepelekan atau jangan hanya sekedar ini kan cuma program gitu. Jadi jangan sampai hanya sekedar itu saja atau tidak dieksekusi. Kalau darurat ini tadi Sulawesi Utara darurat ya soal untuk semuanya, untuk semuanya. Nah, sekarang kalau ini kita singgung supaya lebih dekat tentu di daerah kita ya. Kan Susan ini paling tidak punya peran di daerah walaupun statusnya adalah fasilitator nasional, tapi kan kewajiban atau tanggung jawabnya adalah concern ke daerah. Iya betul sekali. Yang kalau melihat ini kan begini, tentu Kementerian Pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, iya kan? Kementerian Pendidikan harus menggandeng berbagai pihak stakeholder untuk namanya kolaborasi hexahelix yang tadi saya bilang gitu ya. Hexahelix ya. Lepas dari penta. Sekarang kalau menurut Susan ini kan sudah berapa lama bergelut di sini? Untuk yang fasilitator nasional sudah 3 tahun, sejak 2021 karena memang program RUTS itu dilaksanakan sejak 3 tahun yang lalu dan 3 tahun yang lalu itu pertama sekali yang memang untuk seluruh Indonesia. Walaupun itu sudah diuji coba sejak tahun 2017 program RUTS untuk pencegahan perundungan dan itu di daerah di Sulawesi juga di Pulau Sulawesi tapi itu di Makassar dan itu adalah yang pertama kali untuk diuji coba lalu kemudian akhirnya diduplikasi untuk seluruh Indonesia di tahun 2021. Kalau yang dilihat ya sekarang ini para pemerintah khususnya di Sulawesi Utara ya baik kabupaten kota bagaimana responnya gimana? Ada keterlibatan? Nah ini menarik ya karena memang dengan saya memaparkan ini tentunya ada harapan gitu bahwa kemudian setiap stakeholder atau kita butuh kerjasama yang tadi hexahelix tadi gitu ya baik secara
saya sebagai fasilitator nasional gitu ya menyuarakan ini karena memang sudah fokus untuk yang fasilitator nasional, dan karena saya di Sulawesi Utara tadi sejak 3 tahun terakhir, tahun pertama itu belum ada pergerakan masif karena memang kalau untuk tahun pertama program tersebut dijalankan mendapatkan dana pemerintah. Tapi itu pun hanya sedikit sekolah yang mau mengeksekusi. Pemerintah dalam hal ini Puspeka. Kementerian, ya? Di bawah kementerian, dan itu di Puspeka yang memegangnya, dan itu mendapatkan dana, satu sekolah itu mendapatkan 10 juta untuk mengeksekusi program Roots. Dan itu memang dalam rangka pencegahan itu ya? Untuk pencegahan perundungan. Jadi dalam bentuk program. Jadi ada program untuk setiap peserta didik, dan itu ada namanya agen perubahan, 30 agen perubahan untuk melakukan aktivitas pencegahan perundungan di sekolah, di ekosistem pendidikan. Nah, tetapi ini kan yang tahun 2021 ya untuk Sulawesi Utara ya, itu masih sedikit yang mengeksekusi baik SMP maupun SMA. Itu masih sekitar 2 atau 3 gitu ya, sekitar 2 atau 3 kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ingat tahun 2021 itu. Jadi masih sedikit yang mau mengadopsi itu secara penuh. Ada yang hanya sampai di tahap sosialisasi saja, hanya disosialisasi gurunya, anak-anaknya tidak. Tapi dananya termasuk juga mendapatkan gitu ya. Nah, tapi di tahun kedua, di tahun 2022 dan tahun sekarang sudah harus masuk di dana BOS. Jadi sudah menjadi aturan dari pemerintah untuk kemudian memasukkan program pencegahan perundungan ini di sekolah. Nah, sehingga ini kemudian menjadi tanggung jawab sekolah, ekosistem pendidikan, untuk mereka mau dan melaksanakan wajib hukumnya gitu ya, untuk melaksanakan pencegahan perundungan termasuk di SMA dan SMK juga, SMP, SMA, SMK. Nah, kalau 2013 sudah semua nih, udah dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK gitu. Nah, kalau kemarin memang kan fokusnya SMP, SMA, SMK gitu ya. Jadi pada saat tiga ini difokuskan, kalau untuk Sulawesi Utara memang masih sedikit yang bergerak, Pak. Jadi itu memang jadi tantangannya. Nah, kenapa? Karena pemerintah yes. Sedikit yang bergerak, maksudnya indikator angka bergerak seperti apa? Oke, jadi gini, karena kita kan memang langsung dihubungi oleh pusat gitu ya, dari Puspekanya, kemudian melihat raport dari hasil sekolah ini kan, kemudian data sekolahnya dimasukkan, lalu kemudian dikirim undangan oleh Puspeka gitu kan ke sekolah-sekolah yang bersangkutan untuk diikutkan pada BIMTEK. Guru-gurunya. Jadi perwakilan satu sekolah itu ada dua guru, Pak, gitu. Jadi mereka dilatih, dibekali untuk kemudian nanti melatih setiap siswa untuk agen perubahan gitu kan, untuk pencegahan perundungan di ekosistem pendidikan. Nah, tetapi kalau dibilang misalnya nih di Sulawesi Utara, tahu nggak sih bahwa ini ada gitu. Nah, saya melihat juga seperti kami nih, fasilitator juga pada akhirnya dikenal beberapa sekolah setelah nanti saya sudah masuk di fase memberi sosialisasi, baru mereka mulai mengenal gitu, oh ada fasilitator nasional. Bahwa program Roots ini sendiri belum terlalu besar gaungnya untuk Sulawesi Utara. Jadi masih harus kita terus sampaikan gitu. Kenapa? Karena ini salah satu bentuk praktis gitu, bahwa Puspeka memfasilitasi ini dengan setiap modul, dengan setiap perlengkapannya, kemudian dengan kebijakan, payung kebijakannya juga, payung aturannya juga, tapi kenapa tidak dieksekusi oleh sekolah? Nah, oleh sebab itu yang tadi saya bilang, kalau bilang indikator peranannya itu seperti apa sih? Nah, justru karena masih kurang sekolah yang mau untuk melaksanakan program Roots, maka itu bisa menjadi salah satu indikator. Kenapa? Karena pemerintah kan tidak, pemerintah. Karena sekolah di bawah pemerintah ya. Betul, artinya dalam hal ini dinas harusnya juga memberikan kewajiban gitu kepada setiap sekolah memperkuat lini itu untuk kemudian mereka melaksanakan program pencegahan perundungan di sekolah gitu. Tapi sebentar, Pak Dev. Tapi sebenarnya yang tahun ini Tomohon misalnya ya, Tomohon tahun ini diundang. Jadi barusan kemarin mereka bulan September ya, bulan Agustus kemarin mereka diundang untuk ikut bulan ini mereka ikut khusus untuk pencegahan perundungan dan kekerasan, dan itu langsung oleh Puspeka diundangnya. Nah, yang bulan kemarin, yang bulan Agustus, nah ini puji Tuhannya, syukurnya gitu ya, bahwa dari Puspeka ini awalnya tidak terlalu memberi atensi ke sini gitu. Cuma saya bilang ke tim Puspeka, ini kok nggak difasilitasi yang daerah Tomohon misalnya ya, tolong diundang gitu. Jadi mulai ada undangan-undangan yang walaupun memang evaluasinya di raport pendidikannya gitu ya, mereka mulai mengundang.
Jadi mulai mengundang sekolah-sekolah untuk kemudian difasilitasi oleh Puspeka masuk pada BIMTEK Guru secara daring gitu di tahun ini. Nah, jadi ada di Amurang, di Minsel sudah diundang, kemudian Tomohon juga sudah. Kalau Manado memang sudah dari dulu sudah diundang, jadi sudah mulai ada pergerakan di tahun ini. Jadi tahun ini baru gurunya mendapat BIMTEK gitu. Bisa nggak kita, ini kan 3 tahun, sudah 3 tahun. Bisa tidak kita lihat dampak dari Puspeka ini, memberikan dampak? Oke. Kita melihat Puspekanya, melembaganya, atau melihat program hasil ini? Lahirnya atau kehadiran dari Puspeka ini telah memberikan dampak terhadap misalnya penurunan jumlah tiga usaha pendidikan ya. Oke, baik. Ada perundungan, ada kekerasan, dan ada intoleran. Nah, tadi ini sudah 3 tahun. Ini sudah 3 tahun, tapi di 2023 itu justru yang kita yang mengkhawatirkan ya soal intoleran ya, itu kok muncul 83% kalau tidak salah ya. Nah, itu yang menolak yang tadi ya. Case-nya ya. Menolak Pancasila. Kayak gitu ya. Menolak dasar negara sebagai Pancasila sebagai dasar negara atau Iya, Pancasila sebagai dasar negara ya. Betul. Nah, kan ini sudah 3 tahun. Ini kok berbanding terbalik gitu ya. Puspeka hadir mestinya untuk menekan persoalan salah satu intoleran, tapi justru muncul ini. Naik gitu, grafiknya kok naik gitu, jumlah persentase cukup tinggi. Memang kita belum ada membanding, mungkin kalau persentase menolak Pancasila ini misalnya 90% dan sekarang itu 83, mungkin Puspeka ini menjadi sangat efektif, ya bisa menurunkan. Tapi ini kok walaupun kita tidak punya data sebelumnya, ya tetapi ini cukup tinggi kalau 83%. Oke, baik. Nah, ini perlu saya luruskan dulu ya. Kalau dia 83% itu kan angka sebenarnya yang dilakukan riset untuk Jawa ya. Jawa gitu. Jadi ini riset untuk Jawanya, dan ini memang kelihatan seperti itu, nampak ya dari riset tersebut. Jadi ini perlu saya jelaskan. Nah, kemudian kalau dia 83 memang untuk pelajar. Jadi itu kemudian muncul sekitar 83% itu. Nah, tetapi kalau dibilang bahwa apakah Puspeka kemudian apa keberadaannya seberapa jauh kemudian memberikan dampak kepada penurunan 3 dosa besar pendidikan ini? Yes, ada dampaknya. Karena dari Puspeka telah menerapkan yang program Roots ini saja, itu sudah dari tahun 2021 sampai tahun 2020, pelaksanaan 2021 itu dievaluasi kan ya. Dia setelah dievaluasi, dia penurunannya saya hampir lupa itu angkanya. Tapi dia turun sekitar 32% kalau nggak salah, sekitar itu untuk angka perundungannya. Jadi sekali lagi, kalau saya tadi sempat jelaskan bahwa kita nggak bisa bilang bahwa perundungan akan langsung hilang, gitu ya. Kenapa? Karena ini bicara mengenai culture, budaya juga. Kita nggak akan, artinya ini benar-benar harus upaya yang berkesinambungan atau harus berkelanjutan gitu. Tidak akan pernah kita bisa cegah langsung hilangkan gitu ya, karena it's about human, right? Nah, tetapi kemudian pada saat kita bicara mengenai dampaknya, nah penurunan per tahun ini saja sudah merupakan buktinya. Contoh, kemarin itu saya untuk Sulawesi Utara ya, SMA Negeri 8 misalnya. SMA Negeri 8 ini melakukan program Roots selama perundungan itu. Jadi artinya dari Puspeka ya, kan dievaluasi oleh Puspeka. Jadi evaluasi oleh Puspeka bahwa ini SMA 8 melakukan program Roots terus nih 3 tahun sampai kemarin mereka tetap melakukan itu. Lalu kemudian kepala sekolahnya sendiri mengevaluasi pelaksanaan itu. Jadi dari sisi kondisi geografis, kondisi dinamika siswa dan sekolah, ternyata mereka ini sebenarnya banyak kasus perundungannya. Pada akhirnya turun setelah ada program Roots. Bahkan mereka how to handle siswa yang melakukan perundungan, mereka sudah punya caranya. Dan itu cara-cara yang memang sudah menjadi bagian dari program Roots. Artinya apa? Bahwa tidak ada pengintimidasian terhadap anak walaupun mereka melanggar aturan-aturan. Jadi mereka menggunakan disiplin positif. Jadi ini semua dikelola dengan baik oleh sekolah ini. Turun angka perundungannya.
Ini menurut kepala sekolahnya ya, dan ini valid sumbernya karena memang kepala sekolahnya langsung dan mereka mengevaluasi. Ada juga fasilitator gurunya, gitu ya. Saya tidak bisa menyebutkan angkanya karena memang belum dilakukan riset secara real ya di situ. Tetapi gini loh, indikasinya bahwa Puspeka pernah memberikan peranan yang lebih terhadap, ya namanya terhadap 3 dosa besar pendidikan ini sudah ada berangsur-angsur muncul gitu. Dan setiap konten dari Puspeka terkait dengan misalnya konten pencegahan perundungan, terkait konten untuk toleransi, terkait konten yang kreatif khusus untuk tanggung jawab, mandiri, profil Pancasila, beragama dan sebagainya, gotong royong, itu semua digunakan. Ini digunakan, dimanfaatkan oleh siapa? Oleh guru-guru pengajar. Guru-guru pengajar yang ada di sekolah, mereka menggunakan konten ini untuk menjadi media pembelajaran, mengajarkan nilai-nilai pada saat proses pembelajaran. Artinya apa? Dari praktek ini ternyata terukur bahwa apa yang sudah diusahakan Puspeka itu bisa menyentuh sampai pada ekosistem pendidikan yang ada di Sulawesi Utara. Gitu. Ini ada langkah nyata. Kita nggak bicara juga jumlahnya ya. Tetapi ingat bahwa untuk memberikan transformasi perubahan dari yang tidak berkarakter menjadi berkarakter, karena yang tadi definisi ya bahwa untuk mengubah orang dengan karakter orang ini kan bukan pekerjaan mudah ya. Jadi ini merevolusi mental satu negara nih. Jadi benar-benar PR yang panjang dan harus berkesinambungan. Jadi pertanyaan begini, ini ada apa sebenarnya? Kenapa sampai Puspeka ini muncul? Rasanya sepertinya ini menjadi beban kementerian. Ini kan mestinya melibatkan, artinya yang lebih baik, lebih beban ya adalah pemerintah daerah. Kalau dalam hal ini tugas pemerintah, ini pemerintah daerah ya atau pemerintah. Karena kalau anak sekolah ya, di sekolah ini dia kan temporer saja, begitu ya. Sementara perundungan, pengertian perundungan bukan cuma anak sekolah. Perundungan juga bisa terjadi anak-anak di masyarakat, begitu ya. Yang mereka bisa bergaul, bisa bertahun-tahun. Kalau di sekolah sifatnya temporer, begitu ya. Mereka hanya bertemu hanya berapa jam di sekolah. Tapi di lingkungan masyarakat, anak-anak ini dari berbagai macam latar belakang akan ketemu, begitu. Makanya sama cerita, anak saya tiba-tiba dia datang dan menunjukkan, saya kaget sih, tangannya ada melepuh begitu ya. Dua tempat saya tanya kenapa? Ini temannya pakai puntung pakai rokok. Oke. Bayangkan dia pakai puntung rokok begitu. Nah, anak saya yang mungkin bawaannya seperti itu aja, tidak membalas dan dia pulang hanya mengeluh saja. Saya marah sebagai orang tua begitu ya. Saya juga marah. Kenapa seperti ini? Ini kan kekerasan. Ini terjadi. Tidak ada yang peduli di lingkungan saya, tidak ada yang peduli. Ini kekerasan. Nah, saya datang lagi, tapi saya berusaha untuk mengendalikan emosi. Ya. Jadi ini case ya. Iya. Jadi bisa saya langsung pukul atau apa ya? Itu jadi persoalan lain juga. Jadi sudah masuk kekerasan juga ya. Anak di bawah umur misalnya. Jadi saya tidak melakukan itu, tapi saya bawa anak itu ke kantor polisi. Saya ke kantor polisi dan saya minta anak ini untuk ditahan, diproses. Kita juga tahu ya bahwa memang masih anak-anak begitu kan, yang umur 11-12 tahun. Jadi sebagai ke polisi, saya minta dia, anak ini diproses, paling tidak pendekatan seperti apalah supaya anak ini tobat begitu ya. Nah, saya katakan ini, kalau saya bisa saja memukul dia begitu ya. Tapi ini jadi persoalan lain lagi karena dalam keadaan sekarang namanya orang di anak-anak, hubungan orang dewasa dengan anak-anak ada terjadi dianggap kekerasan pada tujuannya untuk memberi peringatan, tetap bersalah gitu. Nah, jelaskan ke polisi dan polisi mengatakan terima kasih dan mereka, saya tidak tahu tiba-tiba anak itu sudah ada lagi di lingkungan. Nah, ini kan persoalannya adalah di luar sekolah, begitu. Terjadi di luar sekolah. Di sekolah. Nah, ini fakta ya. Kenapa ini kementerian memang seperti apa sebenarnya yang ada sampai kementerian menjadi concern terhadap persoalan ini. Nah, sementara ya fakta saya tidak menemukan kekerasan terhadap anak saya oleh temannya itu di sekolah, tapi terjadi di
di lingkungan di luar sekolah ya, di rumah begitu ya, di lingkungan rumah. Nah, sebenarnya kan tanggung jawabnya adalah pada pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat begitu ya, entah dia bupatinya, camatnya ya, sampai lurah ya, atau kepala desa. Nah mereka sebenarnya, tapi sekarang ini artinya saya melihat bahwa kalau dari kacamata saya, pengalaman saya melihat persoalannya ada di lingkungan sekitar kita, bukan di sekolah. Tapi ini digaungkan oleh pemerintah, Kementerian Pendidikan. Berarti mungkin ada persoalan yang sangat parah. Ya, ada persoalan yang cukup perlu menjadi perhatian khusus sehingga ada Puspeka ini. Nah, sekarang ketika Puspeka ini harus dibentuk di dunia pendidikan, sekarang timbul pertanyaan, ada apa dengan dunia pendidikan kita? Ya, seperti itu. Kenapa kok harus dibentuk? Apakah di dunia pendidikan kita merupakan tempat terjadinya kekerasan, terjadinya perundungan, terjadinya kekerasan, terjadinya intoleran? Nah ini menjadi pertanyaan juga begitu ya. Sampai seperti ini, artinya kita mesti membedah dulu bagaimana persoalan kita, pendidikan kita, dan apa hasilnya. Bayangkan anak ini, kalau saya hitung gitu ya, anak saya itu paling banyak waktunya di sekolah, ya kan? Kita waktunya di sekolah. Nah, tetapi justru jadi persoalan ini, jadi concern Pak Menteri sampai jadi perhatian dia untuk buat permen tentang pencegahan dan kekerasan. Itu sampai muncul seperti itu. Ada apa? Kita kan mestinya begini, membahas dari hulunya dulu. Persoalan mungkin materinya, gitu. Tidak perlu ada, misalnya pemikiran saya, kenapa harus ada Puspeka ini? Apakah tidak cukup? Atau apa ada yang salah dengan kurikulum kita? Sehingga muncul kekerasan, perundungan kekerasan dan intoleran di dalam sekolah. Nah seperti itu jadi pertanyaan kan. Ini yang perlu kita menjadi kan kita menyelesaikan persoalan, kita tidak menyelesaikan pada hilirnya kan. Kita harus selesaikan hulunya begitu. Nah ini yang mestinya menjadi tidak hanya sekedar bagaimana sosialisasi anti perundungan, anti kekerasan, anti intoleran, tetapi ada bagian khusus yang membahas ini persoalannya. Persoalannya menjadi masukan sehingga jadi kurikulum di tingkat sekolah, baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi memang ada kurikulum seperti itu yang dimuat. Maksudnya kurikulum yang kita pelajari, yang kita ajarkan baik di perguruan tinggi atau di sekolah itu sudah memuat, sudah include di situ begitu ya. Jadi tidak perlu secara eksklusif menyampaikan persoalan jangan ada perundungan, jangan ada kekerasan dan intoleran, tapi secara inklusif ada di situ ya. Orang tidak perlu kita jawab anak-anak ternyata tidak bisa seperti itu. Nah seperti itu yang mestinya menurut pendapat saya harus ada seperti itu. Nah apakah memang Puspeka sudah melihat ada pemikiran semacam yang saya pikirkan, dan juga bukan cuma saya pikirkan juga yang lain berpikir seperti itu. Apakah Puspeka berpikir seperti itu? Oke. Kita bicarakan kalau untuk melakukan satu program otomatis itu ada risetnya ya, kita setuju ya. Jadi ada akademisi juga di dalam Puspeka yang kemudian bergerak dan mereka melakukan setiap upaya-upaya mereka gitu ya untuk menangani 3 dosa besar pendidikan. Dan kalau tanya hulunya apa gitu, sekali lagi bingkai payungnya adalah sekali lagi kita melihat mentalitas. Kita nggak bicara cuma sekolah, kita bicara seluruh warga negara Indonesia, baik itu dari anak-anak maupun sampai orang dewasa maupun yang sudah usia lebih tua. Artinya bahwa begini, setiap apa yang dibuat Puspeka ini tidak hanya saja sekedar menyentuh hanya sekedar di sekolah. Tetapi kalau tadi Pak Devi bilang, anak saya gitu kan, kebanyakan waktunya di sekolah. Betul ya? Tadi. Tapi kekerasannya dilakukan tapi fenomena, artinya begini, fenomena kekerasan yang terjadi yang dialami secara kasus oleh anaknya Pak Devi itu ada di luar sekolah justru. Nah,
bersyukur kalau seperti itu. Artinya saya ingat juga sekolah dari Pak Devi juga kan salah satu juga yang diundang waktu kemarin, saya juga fasilitator di tahun 2021 gitu ya. Jadi mereka juga ikut roots loh Pak sebenarnya. Jadi sekolah itu juga sudah diberikan edukasi terkait dengan program roots yang pencegahan perundungan dari sekolah. Jadi berarti artinya efektif ya. Di sekolah itu artinya efektif bahwa tidak ada gitu loh. Maksudnya semua itu bisa dicegah, tidak ada perundungan yang di sekolah, khusus di sekolah itu. Saya tidak akan sebutkan nama sekolahnya. Tetapi gini, artinya di situ guru-gurunya sudah ikut, guru-gurunya sudah mendapatkan penjelasan, karena saya ingat itu memang di tahun yang sama, di tahun awal gitu mereka udah ikut. Artinya mereka di kondisi ekosistem ini sudah dapat di ekosistem sekolahnya. Sekarang kan yang di luar ini gimana kita bisa cegah? Iya, tanggung jawab siapa? Kan gitu. Ini tanggung jawab siapa? Saya tadi bilang Pak Dev, kita bicara hexahelix sekarang. Kita udah nggak bicara lagi. Kalau di sini kan ada yang namanya kritis mengkritisi ya, small talks indoors, kritis mengkritisi. Nah, saya justru mengkritisi kalau kita cuma bicara mengenai ini tanggung jawabnya pemerintah, atau ini tanggung jawabnya si orang tua, atau ini tanggung jawab sekolah, atau ini tanggung jawabnya pemerintah daerah. Nggak bisa sekarang. Sekarang mereka yang punya uang. Nah, itu ya. Tapi sekarang gini, kalau saya bisa mengkritik bahwa pandangan-pandangan seperti ini sebenarnya harus kita hilangkan kalau untuk sekarang gitu ya, atau direduksi lah ya. Kita bicara mengenai semua ini harus berkolaborasi. Kita udah nggak bisa lagi yang namanya hanya satu saja. Puspeka memang hanya menjadi satu bagian. Puspeka tidak akan pernah mampu untuk mengubah satu negara terkait dengan penguatan karakternya setiap insan dari negara ini. Puspeka butuh kolaborasi dengan siapa? Dengan petinggi-petinggi, baik itu legislatif, yudikatif, toh. Jadi semua ini harus ada. Termasuk apa? Pemilik modal usaha. Bagaimana kemudian pemilik modal usaha bisa berkontribusi untuk kemudian membantu pencegahan perundungan? Misalnya, mereka ada yang namanya Social Corporate Responsibility ya, CSR-nya mereka, Corporate Social Responsibility. Mereka sedikit asetnya juga kan bisa dikasih tuh untuk kemudian program-program pencegahan perundungan di sekolah-sekolah yang mungkin tidak mampu, atau bisa jadi di komunitas masyarakat itu kemudian bisa dialokasikan dananya. Misalnya kalau mungkin ya di daerah Pak Devi misalnya, tingkat untuk perundungannya, tingkat anak-anaknya yang kerap melakukan kekerasan misalnya atau perundungan misalnya, nah mereka ini kemudian Pak Devi bisa lakukan upaya nyata. Misalnya melalui desa, mereka dikumpulkan, dibuat satu bentuk pelatihan, dibuat satu bentuk komunitas yang di situ mengedukasi mereka perilaku positifnya. Jadi ingat bahwa program Roots itu yang difokuskan adalah setiap siswa, setiap anak-anak memiliki perilaku positif. Jadi kalau jadi memfasilitasinya, saya kan misalnya ya ingin membuat seperti itu ya, ada bikin pencerahan lah untuk anak-anak ya. Oke. Nah sekarang memfasilitasi itu siapa? Kan kita, kalau saya masyarakat biasa mau mengajak itu kepada anak. Kira-kira menjadi persoalan kan apakah mereka bisa? Karena memang yang punya kuasa, punya kemampuan untuk mengatur itu adalah pemerintah. Nah, apakah kita bisa mengusulkan ke pemerintah atau baik. Saya bilang tadi bahwa kita bisa bicara hexahelix ya, kolaborasi. Artinya kolaborasi artinya gini, titiknya tidak hanya pada Puspeka saja, tetapi jika memang disampaikan ke misalnya saya nih fasilitator nasional, kita akan ada pergerakan nih pencegahan perundungan khusus untuk komunitas masyarakat atau anak-anak di komunitas masyarakat, misalnya komunitas masyarakat tertentu. Yang kalau tadi saya bilang, kalau terus nanti gimana nih, ada pendanaannya karena memang ada program dia harus berjalan, ada pendanaan. Kita bisa rangkul nih yang namanya pemilik usaha, bisa kemudian memberikan CSR-nya misalnya ya untuk kemudian didanai. Kalaupun itu tidak berjalan, hal simpel saja. Kita ingat bahwa kalau di Sulawesi Utara ini ada namanya sekolah minggu. Ya kan? Sekolah minggu. Di sini kan bisa jadi tempatnya juga. Saya bilang tadi setelah saya diinterview juga tadi, tools yang paling mudah pada saat kita mengajarkan perilaku positif dan nilai-nilai positif adalah di mana? Lewat apa gitu? Lewat apa? Toolsnya satu, kitabmu. Kan gitu ya, kalau di masyarakat ya. Kita kan bicara hexa ini banyak banget nih yang terlibat nih. Toolsmu. Bahwa orang tua juga masuk dalam hexa. Kenapa? Mereka juga harus berkontribusi dong untuk mencegah perundungan. Salah satunya apa? Kita mencegah perundungannya melalui perilaku-perilaku positif, penanaman perilaku positif kepada generasi kita, anak-anak kita. Pada saat anak-anak kita ditanamkan perilaku positif, maka itu akan berkesinambungan mau di sekolah, mau di lingkungan pekerjaan, mau mereka di komunitas masyarakat,
mereka akan menjadi anak yang manis, yang baik, yang berperilaku positif, menyayangi temannya. Sebentar, saya lanjutkan dulu. Nah, tools ya ini sekali lagi kitabmu, Muslim, Hindu, Buddha, gitu ya, Kristen. Di situ kan ada muatan-muatan nilai, perilaku positif yang kemudian bisa dikembangkan. Salah satu yang kemudian bisa mencepat untuk menjangkau, yang paling cepat justru ya, saya bilang paling cepat menjangkau ke komunitas. Selain daripada program-program gitu yang diterapkan oleh Puspeka atau yang secara terorganisir kelembagaan ini kemudian diprogramkan oleh Puspeka. Tetapi kalau tadi Pak Devi bilang, bisa nggak ini diatur bagaimana? Kita sekali lagi hexahelix Pak sekarang Pak. Kita udah nggak di penta. Jadi kita bergeraknya tuh sekarang udah zamannya kita kolaborasi. Udah nggak bisa lagi kita masing-masing. Jadi kayak Mapalus loh Pak. Iya. Bergotong royong, baku bantu semua, saling saling menopang satu dan lain kerja sama gitu. Nah, memang yang pengalaman, jadi kasus anak saya itu, saya coba cari tahu anak ini. Memang anak ini yang pelaku ini, dia hidupnya keluarganya keluarga berantakan lah ya. Dan rupanya dia tinggal hanya anak ibunya menikah lagi, dia ini mengalami kekerasan. Artinya dia punya experience. Dia punya kekerasan dan saya coba tanya-tanya, dia bahkan sering menerima, ya dipukul lah oleh. Cuman ya untuk secara kedalam tentu saya tidak bisa itu gitu ya. Betul. Karena ya mereka ketika keluarga ini tetap bertahan, sementara anak ini mengalami kekerasan dan agak sulit kalau saya harus turun tangan menangani itu. Nah, saya cuma mencari tahu nih anak ini kok muncul seperti itu dan ternyata ini dia kelihatan brutal karena dia mengalami hal yang sama di sekolah. Bagaimana ini kan menjadi, saya katakan ini bisa menjadi hulu ya, sehingga muncul dia bisa terbawa di sekolah, terbawa di lingkungan masyarakat secara kasus ya. Nah, kalau Puspeka ini menjangkau tidak sampai di situ. Puspeka untuk kerjasama dengan UNICEF itu sangat memperhatikan semua anak, termasuk anak-anak di Indonesia, ya kan? UNICEF Indonesia juga fokus pada anak-anak dan UNICEF bekerja sama dengan Puspeka khusus untuk memang melihat dan menjamin setiap kenyamanan anak gitu, jauh dari kekerasan, mereka hidupnya lebih nyaman gitu ya, kemudian hak-haknya mereka terpenuhi gitu. Nah, tentu saja ini menjadi bagian dari mereka, dari Puspeka. Tentu saja, secara esensi ini sudah menjadi bagian. Itu kenapa tanggung jawab Puspeka juga sangat besar, tetapi tidak bisa dilakukan sendiri. Tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, sekarang kalau tadi bilang bahwa ini adalah hulunya. Nah, kita bicara mengenai orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak, berarti dalam kasus yang tadi. Nah, saya bilang kalau untuk yang kita bicara mengenai kalau dianalisis, maka kita harus melihat bahwa peran orang tua tidak cukup, tapi harus ada yang namanya terminologi peran orang dewasa. Karena banyak kasus anak-anak yang tidak memiliki lagi orang tua, tetapi masih ada orang dewasa yang bisa mendampingi mereka. Masih ada orang dewasa di sekitar mereka. Nah, orang dewasa ini bisa siapapun, bisa oma, bisa opa, bisa tetangga. Nah, mereka inilah yang kemudian, orang dewasa inilah yang harus kemudian teredukasi juga untuk memberi perhatian terhadap anak-anak yang jenis ini. Artinya gini, kadang tuh kita langsung melihat pada sisi perilakunya karena itu berdampak dan tentu saja itu bukan hal yang baik ya, kita sepakati itu bukan hal yang baik. Merugikan juga. Iya betul, sangat merugikan. Tetapi kemudian kita melihat juga dari aspek yang lain, tidak hanya itu saja, tapi ada aspek lain nih yang bisa kita lihat. Jadi kalau tadi Pak Devi sudah melihat nih, oh ini aspek yang lain nih yang muncul ternyata karena dia mendapatkan kekerasan dari orang tuanya ya, sehingga dia artinya dugaan penyebab mungkin itu ya kan. Salah satunya ya. Jadi artinya kalau kita bicara juga perkembangan anak kan itu memang bisa menimbulkan trauma juga kalau secara psikologis. Saya tidak bicara secara psikologisnya, tapi dalam ilmu pendidikan juga kita belajar itu kan ya, perkembangan anak. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi kasus yang tadi,
Artinya Pak Devi kan sudah punya kemampuan nih untuk secara personal untuk melihat bahwa secara orang dewasa melihat bahwa case ini muncul tidak boleh diabaikan, ini harus dilakukan satu bentuk tindakan, tetapi kemudian di sisi lain Pak Devi juga melihat aspek yang lain. Artinya itu kan suatu bentuk kejelian bahwa ini satu bentuk kepedulian juga bahwa oke, ada sisi lain dari anak ini yang kemudian kita juga harus membangun empati gitu bahwa nampak perilaku ini ada sebabnya gitu. Jadi nampak perilaku ini pun ada sebabnya. Jadi tidak kemudian ujuk-ujuk muncul gitu ya, tiba-tiba muncul gitu. Itu enggak seperti itu. Tapi pasti ada penyebabnya. Dan itu butuh studi yang berbeda lagi. Tetapi kembali tadi Pak Devi bahwa sekali lagi Puspeka tidak akan bisa bekerja sendiri. Saya juga salah satu yang bekerja untuk membantu Puspeka juga ya dengan setiap visi misinya, termasuk yang penanganan kekerasan, penanganan perundungan gitu ya, pencegahan, dan kemudian juga yang intoleransi. Tapi memang karena memang saya fokusnya untuk sekarang itu di perundungan dan kekerasan di ekosistem pendidikan, jadi fokusnya memang di pendidikannya. Makanya kita masuk dari sisi teorinya, teori pendidikannya juga kita masuk di situ. Jadi ada banyak yang harus memang dicapai. Karena saya harus mengedukasi gurunya, mengedukasi seluruh warga sekolah. Mau itu penjaga kantin, mau itu security. Jadi kita membangun nih ekosistem yang full di dalam satu sekolah, bahwa mereka harus kolaborasi untuk kemudian melakukan perilaku-perilaku positif. Karena perilaku positif ini bisa mencegah perundungan. Nah, sekarang dalam hal lain ya, ini menyangkut pribadi. Oke. Jadi ini kan? makin ya. Begitu Saya juga nanti bisa nanya nggak sih? Saya nanti bisa nanya nggak sih? Nah, pribadi dulu nih. Tapi menyangkut ini. Oke, baik. Ini kan saya pikir ini susah nih terlibat di dalam hal ini tentu bukan mencari pekerjaan, tetapi memang hal utama adalah keterpanggilan ini. Yes, that's right. Kenapa memilih ini? Kan ada juga bidang-bidang yang lain toh juga untuk membantu orang gitu. Ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk membantu orang dan tidak harus di sini. Nah tentu kalau pilihan ini tentu ada keputusan, ada alasannya. Kenapa sampai konsen terhadap persoalan anak perundungan terhadap anak ya, perundungan, kekerasan ya? Iya. Kenapa ya? Oke, saya ingat sekali dulu tuh saya waktu SD tuh, karena saya nggak TK kan dulu kan, jadi saya nggak TK. Jadi waktu SD itu saya ingat saya pernah dibully gitu. Jadi dibully selalu dikata-katain kulit hitam gitu. Karena kita di Sulawesi Utara kan, kita mayoritas kan kebanyakan suku Minahasa kulitnya putih semua ya. Kulitnya putih semua gitu. Jadi karena kulit putih semua, biasanya saya tuh dibully gitu. Wah, kamu hitam, rambutnya keriting sekali gitu, jelek gitu-gitu. Jadi memang kebiasaan dibully saya dulu. Nah, jadi trauma? Tidak trauma. Nah, ini bedanya. Saya tidak trauma, tetapi menjadikan itu sebagai satu bentuk penguatan karakter dalam diri saya. Artinya gini, waktu itu saya ingat banget karena saya di sekolah minggu. Kembali lagi. Jadi saya ingat guru sekolah minggu saya bilang, kamu ciptaan Tuhan, kamu itu unik, kamu itu berharga. Itu saya ingat banget. Jadi pada saat setiap kali kan kalau perundungan itu kan berulang-ulang ya. Jadi agresif, ada penyerangan, kemudian merasa lebih kuat kepada yang lemah, kemudian berulang-ulang. Nah itu kan perundungan. Saya mengalami itu. Tetapi karena dia dilakukan berulang-ulang, saya pikir lagi, emang benar gitu loh apa yang mereka katakan itu, apakah itu benar? Bahwa saya itu benar-benar jelek. Saya ingat guru sekolah minggu. Sekali lagi ya, kembali yang tadi. Makanya ini nih ada gunanya nih, ada manfaatnya. Pada saat itu guru sekolah minggu bilang, kamu berharga, kamu tuh spesial, kamu tuh unik gitu. Jadi semua anak-anak yang ada di situ. Jadi kamu ciptaan Tuhan dan kamu berharga. Jadi serupa dengan gambar Allah. Karena saya Kristen ya, jadi terserap itu ya, sangat terserap dengan baik. Dan sejak saat itu saya bilang, oh no. Jadi saya bilang, enggak, kalian boleh ngomong apapun, tapi saya ini berharga, saya ini ciptaan Tuhan gitu. Jadi makanya pengalaman itulah yang kemudian nggak enak loh dibully itu. Ingat, gosip juga bully loh. Jadi banyak sekali kan suka gosipin orang kiri kanan gitu. Nah itu ternyata juga bully gitu. Jadi itu nggak boleh sama sekali sebenarnya. Jadi itu agresif secara verbal. Nah itu kalau dilakukan berulang-ulang itu perundungan. Nah jadi semua yang maksudnya gini, semua akumulasi yang saya alami itu menanamkan di dalam diri saya harus melakukan sesuatu. Kita bayarannya berapa sih?
Bahkan kemarin saya memberi gitu buat anak-anak. Kenapa? Karena buat saya ini pekerjaan baik loh. Kita hidup cuma sekali. Ini pekerjaan baik, menanamkan sesuatu yang positif dalam diri orang dan berbicara mengenai itu, lalu kemudian menggerakkan orang untuk melakukan itu. Itu sesuatu yang secara nilai kita nggak bisa nilai dengan materi, tapi secara yang tidak ternilai itu lebih berharga, yang tidak kelihatan itu lebih berharga. Jadi saya melihatnya sebagai satu bentuk tanggung jawab diri pribadi, dan bagaimana kemudian saya punya panggilan gitu ya, panggilan untuk kemudian generasi kita harus semakin lebih baik ke depannya. Apalagi yang di dunia pendidikan, bebas kekerasan, bebas perundungan. Nah itu dasarnya sih. Saya bisa nanya nggak nanti? Boleh. Tapi masih bertanya. Oh masih ada. Tapi, jadi saya pengen jadi host di lama-lama. Jadi apapun kita mau dapat uang banyak atau kita agak kesulitan, tapi kalau kita suka atau terus melakukan itu, berarti kita mencintai, senang ya, merasa ada kebahagiaan. Yes, betul ya? Ada betul kebahagiaan. sekali. Pertanyaan terakhir nih, apa sih? Jadi kan kita bicara ini, kalau kita bicara persoalan ekosistem pendidikan, kan 3 dasar pendidikan itu kan, pendidikan ini ada pendidikan anak, ada pendidikan dewasa, pendidikan dewasa perguruan tinggi. Nah sekarang, dan mereka kalau kita definisikan tentu bukan anak-anak, tidak bisa definisikan anak-anak karena ada yang sudah dewasa di perguruan tinggi. Nah saya sebut saja mereka adalah generasi muda, generasi yang akan menjadi rangkaian dari keberlanjutan hidup kita dan semua umat manusia. Sekarang termasuk mahasiswanya Bapak juga. Iya, ya kan ya, termasuk mahasiswanya Bapak juga nih di Ilmu Administrasi Negara. Okay. Nah, ini apa kepedulian? Kenapa sampai peduli ya? Begitu ke generasi muda ini, anak-anak terutama ya. Kenapa? Apa yang dilihat dari anak-anak ini sih? Generasi muda ini. Wow. Dulu waktu kita anak-anak, kita nggak mikir bagaimana kita peduli terhadap generasi berikut ya. Setelah makin berkembang gitu ya, pemikiran kita, ternyata kita harus melihat di sekitar kita, empati, dan kemudian melihat secara fenomena sosial bahwa kita nggak bisa jadi penonton lagi, Pak. Harus ada sesuatu yang kita lakukan untuk bergerak. Dan tembakannya itu jelas fokusnya. Kita tidak sedang melakukan untuk generasinya kita, tapi untuk generasi berikutnya. Kenapa? Karena kita di generasi yang sekarang ini, seperti saya misalnya, saya sudah melewati juga banyak proses hidup ya. Banyak, baik secara privacy maupun secara pendidikan. Pada akhirnya bisa sampai di gelar S3. Itu pun apa sudah berhenti kan? Tidak. Kita harus tetap terus berkembang, mengevaluasi diri, terus introspeksi, terus refleksi untuk kemudian memperbaiki, mengembangkan diri terus sampai kita menutup mata dipanggil Tuhan. Iya kan? Nah, benar kan? Itu kan proses terus dibaca seumur hidup loh ya, bukan cuma di sekolah. Ujung-ujungnya udah dipanggil Tuhan. Nah, sekarang gini, sudah di dalam pencapaian ini, Bapak juga sudah seperti ini, sudah menjadi pimpinan juga kan di prodi ini. Otomatis kan kita nggak cuma berpikir tentang diri kita aja, gitu. Tetapi ada generasi berikutnya yang kemudian kita harus pikirkan nih. Kita sudah di posisi ini, apa yang bisa kita berikan kepada generasi berikutnya sebagai pewaris, gitu loh, sebagai pewaris, bahwa mereka ini harus mendapatkan layanan pendidikan, akses pengetahuan yang lebih mudah, lebih spesifik, nilai-nilai yang tetap terus ditanamkan. Kemudian mereka juga harus punya mentoring, arahan yang jelas gitu. Kadang kan ada anak-anak yang mereka tuh nggak ngerti mereka harus gimana. Jangankan anak-anak orang dewasa aja harus dituntun, kadang-kadang umur bisa bertambah ya. Tapi kan kedewasaan pilihan. Sekali lagi, ada dengan perkembangannya dewasa secara fisik bisa bertumbuh, usia bisa bertambah, tapi kedewasaan mental kan berbeda, Pak. Gitu. Jadi kedewasaan mental ini berbeda. Nah, sehingga itu pun kita harus bantu tuntun, Pak. Gitu. Jadi concern saya adalah apa yang saya punya itu harus diberikan kepada generasi ini. Itu kenapa kemudian tidak hanya generasi paling bawah, menengah maupun generasi yang sekarang ini kita kan memberikan
overall semua ya. Karena saya di lingkungan ilmu pendidikan, di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, otomatis itu area saya juga memang fokusnya pada ilmu pendidikannya, termasuk juga pendidikan dasar. Tetapi kan lepas dari itu, ingat, pendidikan itu terus berjalan. Di masyarakat, komunitas pendidikan itu terus berjalan. Bahkan di diri pribadi, pendidikan itu terus berjalan. Nah, sehingga generasi kita juga harus tetap diberikan edukasi keluar dari bangunan yang namanya lembaga pendidikan, mereka tetap diberikan edukasi. Nah, itu kepedulian kita terhadap generasi. Apapun itu, Pak, yang positif kasih ke anak-anak gitu loh. Jadi, itulah kenapa generasi kita memang harus kita jaga dan kita berikan warisan-warisan ilmu pengetahuan. Kalau harta, mama dan papa, justo kan? Iya. Kalau bahasa Manado, orang tuanya yang kasih ya, atau dapat hibah dari mana? Tetapi warisan ilmu, warisan nilai-nilai itu bisa didapat dari semua aspek, dari semua lini, baik community, orang tua, keluarga, maupun dari sekolah dan lembaga lainnya. Bahkan ini sekarang kan ada kebinakaan global nih, kita wawasan global juga makin ini loh, kadang dapat loh warisan dari luar negeri loh kita, gitu. Tapi yang baik-baik yang kita bicarakan untuk generasi kita. Gitu. Jadi artinya begini, siapapun dia, kalau kita peduli, karena memang paling penting dalam hidup, setuju, katanya setuju atau tidak, paling penting dalam hidup bukan seberapa lama kita hidup, Yes. tapi seberapa besar nilai hidup kita, gitu ya. Betul. Nah, Filosofis banget. Nah, artinya kita memberikan nilai terhadap hidup kita ya. Nilai itu tentu kita hidup bernilai, dan orang generasi kita lah, generasi sesudah kita lah yang memberikan nilai seperti itu, sehingga ya paling tidak istilahnya Kualitas kita juga tergantung generasi kita loh. Iya. Jadi kita mendidiknya siapa, kita bisa lihat nih salah satu kualitasnya nih. Kualitas lulusan ya Pak. Oke. betul. Ya itu memang ukuran, kan semua begitu. Jadi Indikatornya. selalu dilihat outputnya apa. Betul. Ya, kalau walaupun dalam proses kelihatan semua bagus, outputnya ya tidak Ya. bagus ya. Walaupun memang orang selalu bilang bahwa istilahnya proses tidak Tidak mengkhianati berhasil. hasil tidak mengkhianati proses. Proses tidak mengkhianati hasil. Ya. Proses tidak mengkhianati hasil. Nah, Gitu. nah gitu. Oke, jadi saya pikir ini yang kita bahasan ini, dan nanti kita akan bahas ini ya, dan banyak tema ya. Yes. Kita ini tema dadakan begitu ya. Kalau ini memang khusus untuk ini ya, Puspeka ya. Jadi dan sementara kita akan mungkin ngobrolin banyak hal. banyak hal yang, jadi kita akan jadi host tetap ini, akan jadi host tetap untuk Small Talk Indonesia. Jadi kritis, mengkritisi. Ya. Oke. Ya, kita harus kritis dalam mengkritisi begitu. Sehingga jangan salah kritik. Nah, betul. Jadi seorang yang mengkritisi itu harus smart ya. Ada juga nih Pak Paulo Freire misalnya, dialog kritis ya kan. Kalau dialog kritis berarti Bapak bisa punya pendapat, saya bisa punya pendapat, tapi kita nggak perlu gontok-gontok ya gitu. Nah, Jadi dialog kritis akan mengembangkan itu. Oke, baik. Kita akan bicara lagi mungkin sesudah ini, tema ini, dalam waktu beberapa saat kita lagi mungkin bicara tentang hal lain ya. Yang lain, oke, baik. Supaya bisa memberikan informasi dan edukasi kepada publik untuk semua hal yang bisa kita bicarakan, karena informasi sangat terbuka dan kita bisa saling share, apalagi Susan ini punya banyak pengalaman, baik dari ya pengalaman hidup dan pendidikan, Yes, ya. that's right. Jadi ini menjadi kekuatan di program ini ya, dan kita akan berkolaborasi, nanti kita akan juga Sebetulnya nanti dapat tamu ya, kita ada tamunya, terus kita Iya, bisa undang, kita nanti. bisa ngobrol bareng dengan tamunya gitu. kita sudah siap untuk mengundang tamu di sini ya. Tapi ini karena memang kita ketambahan host, tentu perkenalan dulu, artinya kita bicara dulu. Mudah-mudahan saya diterima ya. Oke, untuk itu. para pemirsa, subscribernya bertambah gitu Iya. ya. Ya, bertambah, dan tentu kita menjanjikan supaya apa yang kita bicarakan di sini ada manfaatnya. Betul. Ya, tapi ingat bahwa tentu kita belum sempurna begitu ya. Kita Iya, akan betul sekali. terus belajar dan menjadi bagian, jadi berkat ya bagi siapapun yang menyaksikan program kita ini. Yes.
Oke, terima kasih. Terima kasih Kita akan banyak lanjutkan sudah lagi. mengundang saya. Dan nanti kita akan jadi host iya, terima di sini. kasih. Jadi ada 2 host nanti di program ini dan kita akan sekali lagi berbicara tentang banyak hal. Jadi kita akan ketemu lagi dalam topik yang lain. Terima kasih atas Jangan lupa dong dikasih tahu. Like, comment, and jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. oke. Penting sekali agar supaya kita bisa terus bersemangat untuk memproduksi konten dan juga memberikan wawasan-wawasan yang sangat baik dan sangat berguna juga, termasuk wawasan kebangsaan juga buat kita semua. Oke, banyak hal yang akan kita bicarakan. Oke, terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa. Bye, thank you.